Kastil Besi Hitam bab 991, menjadi ambisius dan malu. Kepala bayangan iblis itu dilingkari di lehernya sebelum mengangkat bahunya dengan lemah. Iblis yang mati adalah yang paling diyakinkan dan berharga. Setelah kehilangan kekuatannya, bayangan iblis itu seperti kadal besar yang bermutasi dengan sayap dan tanduk yang unik, ditambah ekornya, bayangan setan ini memiliki panjang keseluruhan hampir 3 meter. Sebagai iblis bayangan tingkat ksatria bumi, tanduk uniknya, sayapnya, dan warna kulitnya jelas berbeda dari iblis bayangan pada umumnya. Zhang Tai menghela nafas panjang, meredakan depresi dan kemarahan yang disebabkan oleh kepergian Lan Yunxi. Zhang Tai hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk membunuh iblis bayangan setingkat ksatria bumi ini. Hantu iblis yang membuat semua ksatria manusia di seluruh Gunung Tiwei gelisah sejak dia melihatnya. Ini pasti bisa membuktikan kekuatan pertarungan Zhang Tai. Zhang Tai merasakan kekuatan yang melonjak di dalam, oleh karena itu, dia segera menjadi ambisius dan percaya diri. Ksatria iblis bumi yang tak tertandingi yang sebelumnya sebesar gunung di hadapanku telah terbaring di kakiku seperti anjing mati. Suatu hari, seorang ksatria iblis bayangan bahkan seorang ksatria iblis surgawi akan berbaring seperti ini di kakiku. Hasil dari bayangan iblis hari ini adalah menghadapi partai Gobling besok. Ksatria iblis surgawi, 3 kanselir teratas di negara Taixia. Apapun, mereka hanya mewakili masa lalu, namun, saya mewakili masa depan. Setelah melirik ke arah tambang bawah tanah yang kosong dan sepi, Zhang Tai menggenggam leher iblis bayangan itu seperti mengangkat seekor anjing mati sebelum menghilang dari kehampaan dalam sepersekian detik. Zhang Tai kembali ke Kastil Besi Hitam. Dia belum berada di sini selama lebih dari 2 bulan sejak dia bertemu Bai Suxian hingga saat ini. Selamat, Tuan Kastil, karena telah membunuh iblis bayangan. Heller sudah lama menunggunya di lobi pohon istana. Saat melihat Zhang Tai kembali, Heller membungkuk ke arah Zhang Tai. Setelah membunuh iblis bayangan setingkat ksatria bumi ini, penguasa kastil pasti bisa menikmati kehormatan dan reputasi yang lebih tinggi di dunia manusia. Bahkan di negara Taixia, bayangan iblis ini sangat merusak pemandangan para ksatria manusia di alam elemen tanah. Itu sangat berbahaya bagi para ksatria manusia, terutama para ksatria manusia besi hitam. Di medan perang, bayangan iblis ini telah membuat terlalu banyak orang gelisah, oleh karena itu. Taixia bertekad untuk menghadiahi orang yang mampu membunuh iblis bayangan ini dengan hadiah yang besar sehingga dapat memotivasi semangat. Ini jelas merupakan peristiwa simbolis bahwa Zhang Tai dapat membunuh iblis bayangan ini. Yang memiliki arti khusus bagi para ksatria manusia yang bergabung dalam pertempuran skala besar di Gunung Tiwei. Itu adalah kemenangan yang menginspirasi. Selain itu, setelah Zhang Tai membunuh iblis bayangan tingkat ksatria bumi, spesies iblis paling aneh sebagai ksatria manusia bumi. Hal itu menunjukkan bahwa ia telah menjadi anggota ksatria bumi yang kuat di negara Taixia. Bayangan iblis ini adalah sebuah batu loncatan yang sangat penting. Sehingga reputasi Zhang Tai akan mencapai tingkatan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di alam elemen tanah maupun di negara Taixia. Bantu aku memeriksa apakah Bestart ini memiliki beberapa barang pribadi. Bestart ini telah menyiksa ksatria manusia di Gunung Tiwei begitu lama dan membuat manusia sangat membencinya setelah membunuh begitu banyak ksatria manusia. Dia seharusnya memiliki sesuatu yang berharga. Zhang Tai memberitahu Heller. Karena pengalaman mencari mayat monster tuaki, Zhang Tai menyadari bahwa dia mungkin melewatkan beberapa barang bagus di tubuh ksatria melalui pencarian sederhana yang dangkal. Jika dia ingin menemukan semua barang berharga dari iblis bayangan, dia mungkin akan menghancurkan mayat iblis bayangan pada akhirnya. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung membawa mayat bayangan iblis itu ke dalam kastil besi hitam. Saat ia memasuki kastil besi hitam, semua barang berharga di dalamnya akan berada di bawah kendali Heller pada tingkat molekuler. Heller menjawab sambil tersenyum dalam diam. Setelah itu, dia menunjuk ke arah mayat bayangan iblis itu, sementara 2 benda terbang dari mayat itu ke arah Zhang Tai. Keterampilan ini bahkan bisa menandingi kemampuan Zhang Tai sebagai seorang penguasa dewa. Terlebih lagi, Zhang Tai sama sekali tidak merasakan energi spiritual atau gelombang pertempuran Qi di Heller. Salah satu itemnya adalah kalung dari leher iblis bayangan. Kalung ini agak mirip dengan yang pernah dipakai oleh Jenderal Iblis. Saat melihatnya, Zhang Tai tahu bahwa itu adalah peralatan teleportasi luar angkasa. Benda lainnya terbang keluar dari tempatnya di bawah skala di tengah dahi di bawah tanduk unik itu. Setelah menangkap kalung itu, Zhang Tai memastikan bahwa itu adalah peralatan teleportasi luar angkasa, yang jauh lebih senior daripada milik Jenderal Iblis. Dia tidak ingin membuang waktu untuk menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam kalung itu untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Ia langsung menuangkan semua benda dari ruang kalung itu ke lobi pohon istana. Ada ribuan kristal unsur tanah emas, ratusan kristal unsur air biru, sejumlah makanan dan air, 2 cermin, puluhan pakaian dengan berbagai model, dan beberapa benda berserakan. Itu adalah hobi khusus bayangan iblis untuk melihat ke cermin.
Pakaian itu mungkin digunakan untuk sosok yang menyamar. Kristal unsur tanah dan kristal unsur air merupakan kejutan besar, tidak mudah bagi seorang ksatria bumi untuk memiliki persediaan kristal yang begitu banyak, terutama kristal berelemen air. Zhang Tai membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan kristal sebanyak itu jika dia ditempatkan di benteng singa. Setelah melirik ke sekeliling mereka, Zhang Tai mengarahkan pandangannya ke benda-benda yang berserakan itu, dari sana. Dia melihat sebuah perisai yang merupakan benda rahasia berwarna perak yang sama dengan yang diperoleh Zhang Tai dari Jenderal Iblis, ditambah satu yang dia berikan pada Lan Yunxi. Zhang Tai mendapat 3 perisai. Apakah itu berarti perisai semacam itu merupakan sebagian besar item rahasia perak? Zhang Tai terdiam. Namun, selain perisai ini, ada 10 kristal lagi yang dibungkus dengan logam di antara benda-benda yang tersebar metode rahasia senior. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan metode rahasia itu terbang ke arahnya. Sekilas, Zhang Tai melihat 4 metode budidaya rahasia klasik aneh yang levelnya tidak diketahui. 11 item rahasia yang tersisa semuanya merupakan keterampilan bertarung yang kuat. Noda darah dapat dilihat pada sebagian besar kristal metode budidaya rahasia ini. Mengingat noda darah ini, Zhang Tai tahu bagaimana bayangan iblis ini mendapatkannya. Apa ini? Zhang Tai menangkap manik yang terbang keluar dari dahi bayangan iblis dengan kilau yang aneh. Ini adalah benda rahasia perak yang langka, Castle Lord. Kamu akan mengetahui fungsinya setelah menempelkannya ke dahimu. Setelah mendengar saran Heller, Zhang Tai menempelkannya ke dahinya dengan tangan. Saat itu menyentuh dahinya, Zhang Tai merasakan energi spiritualnya bergoyang di lautan pikirannya sementara perasaan menyegarkan dan sejuk perlahan menyebar ke lautan pikiran Zhang Tai. Luar biasa, manik ini bisa menyuburkan energi spiritual. Zhang Tai menjadi sangat gembira. Dia hanya memperhatikan manik aneh itu berulang kali dan tidak mau berpisah dengannya. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Saya bukan iblis bayangan, oleh karena itu, saya tidak dapat menyembunyikannya di kulit saya. Saya juga tidak bisa memasangnya di dahi saya. Jika itu dijadikan hiasan kepala, itu akan sangat aneh bagi seorang pria. Zhang Tai menyentuh kepalanya tanpa daya. Ketika dia membayangkan bagaimana tampilannya ketika dipasang di dahinya, dia menunjukkan senyuman pahit. Baiklah, simpan saja. Saat saya memakai baju perang, saya bisa memasukkan manik ini ke dalam helm. Jika tidak, manik ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai hiasan kepala wanita. Zhang Tai benar-benar bertanya-tanya tentang benda rahasia perak yang luar biasa itu. Heller, apa nama manik ini? Menurutku manik ini harus dipasang pada sesuatu. Itu disebut Spirit Nourishing Bead. Seperti yang kamu katakan, itu harus dipasang pada beberapa peralatan khusus. Tepatnya, itu harus digunakan bersama dengan beberapa item rahasia perak khusus. Bersama dengan benda rahasia perak lainnya, Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa item rahasia perak yang berbeda dapat digabungkan. Heller menjawab sambil tersenyum, ada berbagai benda rahasia perak, lebih dari sekedar senjata dan perlengkapan teleportasi ruang angkasa. Di zaman yang sangat kuno, apa yang disebut benda rahasia perak sebenarnya adalah peralatan umum yang diproduksi oleh manusia. Tentu saja, berbeda peralatan bisa digabungkan. Castle Lord, ketika kamu melihat lebih banyak item rahasia perak di masa depan, kamu akan mengetahuinya. Setelah mendengar penjelasan Heller, Zhang Tai terdiam. Setelah lebih dari 2 bulan, pohon kecil itu kembali berbuah. Namun, buah berbadan besi sudah tidak ada lagi dan hanya ada 1 buah yang tidak bocor. Setelah Zhang Tai dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, pohon kecil itu berhenti menghasilkan buah yang tidak bocor. Yang terakhir ditinggalkan oleh Zhang Tai sebagai kenang-kenangan. Jika iblis bayangan bukanlah seorang ksatria bumi, setidaknya harus ada 1 buah penjarahan. Namun, pohon kecil itu tidak dapat menghasilkan buah apapun dari para ksatria iblis. Sayang sekali, yang ada di pohon kecil itu semuanya merupakan buah penebusan rasa syukur berupa kerang berbulu, udang teluk, dan uang emas. Kerang berbulu meningkatkan pertahanan fisik dan kemampuan anti serangan Zhang Tai, udang teluk meningkatkan kemampuannya dalam menyembuhkan dan memulihkan luka. Uang emas memberinya kekuatan fisik yang lebih besar. Setelah mengambil buah penebusan dari 3 hewan, pertahanan fisik dan kemampuan anti menyerang Zhang Tai meningkat 0,45%. Kemampuannya dalam menyembuhkan dan memulihkan luka meningkat 0,87%, kekuatan fisiknya secara keseluruhan meningkat lebih dari 280 kg. Karena terpengaruh oleh buah-buahan ini, keseluruhan kekuatan Zhang Tai telah mencapai titik tertinggi baru. Setelah mengambil buah-buahan itu, Zhang Tai langsung duduk bersila di bawah pohon kecil dan mulai mencerna elemen air yang dimurnikannya dari bayangan iblis. 2 hari kemudian, Zhang Tai membuka matanya ketika skala naga ke-7 di pelat kristal ksatria bumi telah menyala. Bayangan iblis ini menyalakan 5 sisik naga untuk Zhang Tai. Setelah 2 hari berkultivasi dan beristirahat di kastil besi hitam, Zhang Tai memulihkan penampilannya sebagai Cui Li.
Dengan bantuan Heller, Zhang Tai sengaja membuat dirinya terlihat malu seperti baru saja mengalami pertarungan yang sulit. Setelah itu, Zhang Tai meninggalkan Castle of Black Iron menuju Black Armor Battle Fortress sambil langsung mengangkat mayat bayangan iblis ke bahunya seperti mengangkat mangsa dengan cara yang mendominasi. Kastil Besi Hitam bab 992 membangkitkan kejutan. Sebelum Zhang Tai mencapai Black Armor Battle Fortress, dia bertemu dengan pasukan ksatria lapis baja hitam yang sedang berpatroli di luar Black Armor Battle Fortress. Karena reputasi populer pria dan wanita yang tak tertandingi dari Zhang Tai dan Bai Suxian, para ksatria lapis baja hitam yang menjaga benteng pertempuran lapis baja hitam telah mendengar nama Cui Li meskipun mereka belum pernah melihatnya. Terutama kepalanya yang botak dan sosoknya yang kokoh seperti menara, yang pastinya merupakan merek unik di Black Armor Battle Fortress. Ketika pasukan ksatria lapis baja hitam melihat Cui Li dari jauh, mereka terbang ke arahnya. Ketika mereka melihat mayat bayangan iblis di bahu Zhang Tai, ketiga anggota pasukan langsung terkejut. Seorang ksatria berteriak, itu adalah iblis bayangan setingkat ksatria bumi. Hehehe, senang sekali bertemu kembali dengan saudara-saudara tentara lapis baja hitam. Saudara Cui ini terlalu beruntung hari ini. Setelah berkeliaran di luar selama beberapa hari, aku hampir ditipu oleh bastard ini. Melalui pertarungan jarak dekat, untungnya aku membunuhnya. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Ketiga ksatria lapis baja hitam itu sama sekali tidak percaya pada keberuntungan. Iblis bayangan adalah seorang ksatria bumi. Untungnya, siapa yang bisa membunuh seorang ksatria bumi? Selain itu, ksatria bumi ini bukanlah iblis biasa, ia adalah iblis bayangan, yang selalu dianggap sebagai spesies iblis licik di dunia. Sejak awal pertempuran besar-besaran di Gunung Tiwei, sangat sedikit ksatria iblis bumi yang dibunuh oleh manusia di pinggiran Gunung Tiwei. Selain itu, manusia juga tidak mengalami kerugian yang besar. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi seorang ksatria manusia untuk membunuh seorang ksatria iblis bumi. Karena para ksatria manusia bumi bisa menjadi gubernur provinsi atau jenderal Ceji di negara Taixia, para ksatria iblis bumi juga harus berada pada posisi yang sama di antara para iblis. Itu adalah eksploitasi militer yang hebat bagi manusia atau iblis untuk membunuh ksatria bumi lawan. Pada saat ini, tiga ksatria lapis baja hitam menyaksikan Zhang Tai dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Saat Zhang Tai tampak sedikit lelah setelah bertarung dengan mayat bayangan iblis di bahunya. Ketiga ksatria itu berhenti berpatroli dan mengantarnya kembali ke benteng pertempuran armor hitam demi keselamatan Zhang Tai. Ketika Zhang Tai tiba di pintu masuk benteng tempur armor hitam, para ksatria yang sedang mengakses benteng tempur armor hitam sangat terkejut dengan tatapan yang sangat indah saat melihat mayat bayangan iblis di bahu Zhang Tai. Iblis bayangan. Bayangan iblis terbunuh. Iblis bayangan setingkat ksatria bumi itu terbunuh. Saat melihat mayat bayangan iblis di bahu Zhang Tai, para ksatria yang meninggalkan benteng pertempuran armor hitam berhenti sementara para ksatria yang memasuki benteng pertempuran berkerumun, menyebabkan keributan di pintu masuk. Sampai batas tertentu, para ksatria seperti orang biasa karena mereka juga suka menjadi penonton. Namun, batasan antara rakyat jelata dan ksatria untuk menjadi penonton sangat berbeda. Jika dua pria tangguh berkelahi di jalan, rakyat jelata mungkin akan berkerumun. Namun, para ksatria akan mengabaikannya. Namun, bahkan para ksatria pun akan tertarik dengan mayat bayangan iblis. Karena bayangan iblis terlalu langka, sebagian besar ksatria manusia mungkin hanya melihat bayangan setan dalam gambar sepanjang hidup mereka. Kurang dari 1 dari 100 ksatria manusia pernah melihat bayangan iblis hidup atau mayat iblis bayangan. Dalam sekejap mata, berita telah tersebar dan mengejutkan seluruh benteng pertempuran armor hitam. Baru setelah Zhang Tai memasuki Black Armor Battle Fortress dengan mayat bayangan iblis di bahunya beberapa langkah, dia dikelilingi oleh para ksatria. Beberapa dari mereka langsung terbang dari tanah untuk menyaksikan mayat bayangan iblis karena mereka tidak bisa memasuki kerumunan. Setelah itu, seruan dan tarikan napas yang tajam terdengar satu demi satu di benteng pertempuran armor hitam. Setiap kali Zhang Tai melangkah maju, maka kerumunan itu akan memberikan jalan kepadanya seperti air pasang. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani terbang di atas kepala Zhang Tai untuk melihat mayat itu saat ini. Mereka hanya mengepung Zhang Tai dari kejauhan. Tanduk emas dan butiran ungu, ekor bermata empat seperti cambuk baja, kulit seperti ular boa, taji tulang hitam tajam di bagian atas sayap. Selesai, ia memenuhi semua ciri iblis bayangan setelah dipromosikan menjadi ksatria bumi, seru seseorang karena kegirangan. Siapa ksatria manusia bumi itu? Seorang pria baru yang terbang dari tanah dan melirik Zhang Tai sebelum bertanya pada seorang ksatria di sampingnya. Cui Li dari Provinsi Yuzhou. Ah, dia Cui Li dari Provinsi Yongzhou? Kamu pernah mendengar tentang dia? Cui Li dari Provinsi Yongzhou sangat saleh. Dia mengorbankan dirinya untuk mati bersama ksatria iblis demi keselamatan anggota timnya. Aku mendengarnya ketika berada di Benteng Singa. Bukankah Cui Li sudah mati? Apa yang kamu dengar bukanlah berita terbaru.
Cui Li tidak mati, sebaliknya. Dia berhasil keluar dari kemalangan dan dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi. Pria itu menjawab sambil memperhatikan punggung Zhang Tai dengan mata berbinar-binar. Itulah yang harus dipelajari oleh para ksatria manusia. Ksatria manusia bumi harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh musuh-musuh kuat di medan perang dan menjadi terkenal di alam elemen tanah. Diskusi hangat terdengar jelas di telinga Zhang Tai. Zhang Tai baru saja berjalan menuju meja informasi di tengah alun-alun dengan tenang selangkah demi selangkah di bawah berbagai lampu mata. Pada saat ini, di mata semua orang, langkah kaki Zhang Tai sangat kuat dan menindas. Adegan di mana Zhang Tai mengangkat iblis bayangan setingkat ksatria tanah mati dengan cara yang sangat mendominasi tertanam dalam di benak semua ksatria di sekitarnya. Akhirnya, Zhang Tai sampai di depan meja informasi. Melihat Zhang Tai dan mayat bayangan iblis di bahu Zhang Tai, lelaki tua itu hampir melontarkan matanya. Meski akrab dengan Zhang Tai, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Zhang Tai bisa kembali dengan iblis bayangan mati hanya dalam 3 hari. Dengan suara keras bang, Zhang Tai melemparkan bayangan iblis mati yang beratnya ratusan kek ke atas meja di depan lelaki tua itu seperti melempar babi mati. Zhang Tai menyeringai, ambillah, iblis bayangan setingkat ksatria bumi. Aku di sini untuk mendapatkan hadiahnya. Ketika Zhang Tai berbicara, semua orang terdiam. Semua orang tahu hadiah dari iblis bayangan tingkat ksatria bumi ini tanah sepanjang 700 mil dan 10 kota di negara Taixia. Hadiahnya membuat orang iri. Namun, tidak ada yang iri pada Zhang Tai saat ini karena Zhang Tai telah membunuh iblis bayangan dengan kemampuannya sendiri. Di medan perang, semua pejuang hanya mengagumi mereka yang memiliki eksploitasi militer yang hebat, tanpa memandang ras manusia dan negara. Seseorang akan mengagumi eksploitasi dan kehormatan militer yang dihasilkan oleh kekuatan dan upaya tempurnya, namun, tak seorang pun akan iri. Orang tua itu menelan ludahnya dengan paksa sebelum menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia mulai memeriksa mayat itu dengan serius, mulai dari kepala hingga ujung kaki, sebelum mengangguk ke arah Zhang Tai, itu memang iblis bayangan setingkat ksatria bumi. Sedangkan untuk hadiahnya, kau tidak bisa mendapatkannya dariku. Di mana saya bisa menerimanya? Sebelum lelaki tua itu menjawab, beberapa pejuang lapis baja hitam telah berjalan ke depan Zhang Tai dan membungkuk ke arahnya dengan hormat. Tak lama setelah itu, ketua tim ksatria lapis baja hitam mengulurkan tangannya dan berkata, Saudara Cui Li. Komandan Guan, kami ingin bertemu denganmu. Jenderal Guan, Zhang Tai tahu bahwa seorang komandan tentara armor hitam berada di belakang benteng pertempuran armor hitam. Dia adalah seorang ksatria bayangan bermarga Guan yang telah menyalakan 3 cakra. Wu Guanhai membicarakannya sebelumnya. Guan Qianchong terkenal dan tangguh di seluruh tentara armor hitam. Di antara 4 pasukan teratas di negara Taixia, para komandan tersebut setara dengan komandan militer wilayah militer di negara Taixia. Mereka mampu bertanggung jawab atas keamanan suatu wilayah pada posisi tertinggi. Dikatakan bahwa Cheng Honlie, komandan militer wilayah militer Timur Laut, sebelumnya adalah komandan tentara armor hitam. Sebelumnya, meskipun Zhang Tai cukup terkenal di Black Armor Battle Fortress, dia tidak menarik perhatian Komandan Guan ini. Kali ini, setelah membunuh iblis bayangan tingkat ksatria bumi, dia akhirnya menarik perhatian Komandan Guan dari tentara armor hitam. Zhang Tai memperkirakan Komandan Guan akan membicarakan hadiah itu dengannya. Oleh karena itu, dia mengikuti tim ksatria lapis baja hitam menjauh dari alun-alun. Saat menyaksikan Zhang Tai pergi, para ksatria yang tampak itu segera mengerumuni konter dan bersiap untuk memperhatikan iblis bayangan itu dengan baik. Dikatakan bahwa bayangan setan bisa menyamar ke dalam pandangan siapapun. Tapi bagaimana makhluk berekor sebesar itu bisa mencapainya? Seorang ksatria bertanya karena penasaran. Tumpukan ksatria mulai menyentuh mayat bayangan iblis dengan mata berkedip-kedip. Akibatnya, lelaki tua itu bahkan tidak bisa menyimpannya. Oleh karena itu, dia mengubah wajahnya dan buru-buru bermaksud menutupi bayangan iblis dengan tangannya. Namun, bagaimana tangannya bisa menutupi mayat yang panjangnya lebih dari 3 meter sementara dikelilingi oleh begitu banyak ksatria? Jangan berkerumun, jauhkan tanganmu. Orang tua itu berteriak kesakitan karena dia sangat menghargai mayat ini. Bastard, jangan tekan tanganmu pada lukanya. Jangan kamu tahu kalau darahnya bisa dibuat menjadi obat penyamaran paling senior? Dan kamu, berhenti, sisiknya adalah bahan baku terbaik untuk membuat rune penyembunyi. Setelah mendengar seruan cemas lelaki tua itu di belakangnya, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai mengikuti tim ksatria lapis baja hitam ke lantai atas menara tertinggi di Black Armor Battle Fortress. Dia melihat Guan Qianchong di sebuah ruangan di mana dia bisa melihat ke seluruh benteng pertempuran armor hitam. Berbeda dari perasaan berapi-api yang terkesan oleh Cheng Honlie, saat melihat Guan Qianchong, komandan tentara armor hitam, Zhang Tai hampir mengira bahwa dia telah salah mengira seseorang. Dengan wajah putih tak berjanggut dan sepasang mata ramping, pria ini mengenakan jubah cian berlengan longgar dengan ikat pinggang giok putih dan mahkota yang anggun. Dia sedang membaca buku.
Dia benar-benar orang tua yang anggun. Bagaimana dia bisa menjadi komandan tentara armor hitam di negara Taixia? Sedangkan, ketika Zhang Tai meragukan statusnya, laki tua itu meliriknya sebelum bertanya, apa hubungan antara kamu dan Zhao Yuan si iblis alkemis? Mendengar pertanyaan ini, jantung Zhang Tai hampir berhenti berdetak. Kastil Besi Hitam bab 993, taruhan yang menguntungkan. Pertama, hubungan antara Zhao Yuan dan aku dibangun atas dasar pemikiran bahwa aku adalah Zhang Tai. Status Cui Li tidak ada hubungannya dengan Zhao Yuan sejak awal. Kedua, kekuatan Zhao Yuan terlalu kuat. Sebagai seorang ksatria manusia surgawi, tentu saja, dia tidak akan dilacak atau ditipu oleh iblis bayangan. Selain itu, Zhao Yuan mengetahui situasi yang saat ini dihadapi dia dan saya. Dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia bahwa Zhang Tai adalah muridnya kepada siapapun. Oleh karena itu, saya bukan seorang ksatria bayangan dalam penampilan Cui Li. Ketiga, tidak ada yang tahu bahwa Cui Li adalah Zhang Tai. Keempat, karena Zhao Yuan terlalu sombong, ketika dia menemukan sutra naga api, dia bahkan tidak ingin menyimpannya, sebaliknya. Dia meninggalkannya di gua gunung. Sekarang Zhao Yuan menyerahkan sutra naga api kepada saya dan tidak takut akan ancaman apapun. Ini menunjukkan bahwa Zhao Yuan tidak menceritakan rahasia sutra naga api kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan hubungan antara saya dan Zhao Yuan melalui sutra naga api. Kelima, hanya Zhao Yuan yang tahu bahwa saya memperoleh sutra naga api. Paling-paling, Zhao Yuan akan meragukan hubungan antara Cui Li dan Zhang Tai. Bukan giliran orang lain yang meragukan hubungan antara Cui Li dan Zhao Yuan. Keenam, metode samsara api penyucian Zhao Yuan mengejutkan manusia dan iblis. Selain itu, Zhao Yuan adalah seorang ahli alkemis. Saya hanya meneruskan metode samsara api penyuciannya, yang ditampilkan dengan menyerap cakra orang lain untuk dengan cepat membentuk cakra saya sendiri. Guan Qianchong seharusnya bertanya-tanya mengapa aku bisa menghilang bersama para ksatria iblis bumi dan berpromosi menjadi seorang ksatria bumi setelah tinggal di reruntuhan Hieron 2 tahun yang lalu. Ketujuh, Guan Qianchong hanya meragukannya. Dia tidak akan pernah mendapatkan bukti apapun. Jika dia dapat memastikan bahwa saya sedang berlatih samsara api penyucian dan hubungan antara Zhao Yuan dan saya, dia akan menangkap saya saat saya datang ke benteng pertempuran armor hitam. Oleh karena itu, dia hanya mengujiku untuk merusak garis pertahanan psikologisku dalam sepersekian detik. Guan Qianchong ingin memeriksa tanggapan saya. Jika saya menyerahkan diri, sama saja bagi saya untuk mengakui anggapannya. Namun, meskipun komandan pasukan armor hitam ini sangat bijaksana, dia tidak pernah bisa menebak maksud dan rahasiaku. Pada saat kritis, Zhang Tai telah mengetahui segalanya dalam hitungan detik. Hahaha. Setelah sedikit terkejut, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Guan Qianchong sambil menyeringai, aku tidak menyangka tentara armor hitam yang terkenal di negeri Taixia bisa begitu berbahaya. Jika Komandan Guan ingin merampok tanah sepanjang 700 mil dan 10 kota dariku atau hanya ingin mengambil alih apa yang disebut hadiah sebagai hal yang penting, beritahu saja aku. Aku sama sekali tidak menghargai hadiah ini. Setelah meninggalkan negara Taixia, aku bisa mendapatkan hadiah sebesar itu dimanapun aku berada. Kamu tidak perlu menjebakku dalam cara yang kotor, Zhang Tai berkata sambil melihat sekeliling ruangan. Apakah ada algojo yang menyergap di sini atau tidak? Jika kamu berencana menggunakan tipuan lama seperti itu, panggil anak buahmu keluar. Cui Li ini tidak mudah diintimidasi. Dalam skenario terburuk, aku akan dibunuh, menyemprotkan darahku ke udara. Namun, aku harus memberitahu yang lain apa sebenarnya dirimu. Dengan tatapan tajam, Guan Qianchong tersenyum ke arah Zhang Tai, kau hanyalah seorang ksatria besi hitam 2 tahun yang lalu. Setelah tinggal bersama seorang ksatria iblis bumi di reruntuhan Hieron, kau dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi hanya dalam waktu 2 tahun. Selain itu metode samsara api penyucian, saya benar-benar tidak bisa membayangkan cara lain. Mungkin Anda ingin menukar diri Anda dengan pertapa pengangkat gunung dan Lin Huangxi karena niat baik di reruntuhan Hieron. Namun, saya pikir Anda sudah lama menaruh pandangan serakah pada metode tersebut. Cakra ksatria iblis bumi dan bersiap untuk pertarungan berisiko. Yang lain mengatakan bahwa kamu sangat benar, namun, menurutku kamu sangat licik dan berani. Zhang Tai menghela nafas dalam hati, komandan yang luar biasa. Meski dia tidak berada di tempat, dia hampir bisa membuat pikiranku tersadar jika diberi petunjuk. Betapa menakutkannya dia, namun, komandan Guan ini tidak tahu bahwa cakra bumi satu ksatria iblis bumi tidak cukup bagiku sama sekali. Jika bukan tungku pengorbanan berdarah di Hieron dan korps iblis di kastil besi hitam, aku mungkin tidak akan menggunakan cara itu. Setelah melirik buku di tangan Guan Qianchong dan buku-buku lain di rak buku, Zhang Tai terus mencibir. Meskipun Cui Li ini tidak membaca terlalu banyak buku sejak kecil, saya juga memahami bahwa membaca ribuan buku bukanlah hal yang baik. Sama dengan bepergian ribuan mil. Apakah Anda pikir Anda telah mengetahui semua metode rahasia di dunia setelah membaca begitu banyak buku?
Bahkan jika Anda mengetahui semua metode rahasia, beraninya Anda memastikan bahwa tidak ada orang lain yang dapat membuat atau menemukan rahasia baru metode? Saya tidak tahu apa itu samsara api penyucian. Tapi cuili ini telah menciptakan metode rahasia yang dengannya saya bisa menyerap kristal elemen tanah 10 kali lebih cepat dari kecepatan rata-rata. Melalui budidaya 2 tahun di reruntuhan Hieron, selama karena ada cukup kristal elemen tanah, aku bisa mencapai efek yang dibutuhkan ksatria besi hitam pada umumnya selama 70-80 tahun. Bukan hal yang aneh bagiku untuk berpromosi menjadi ksatria tanah dalam 2 tahun. Secara kebetulan, ksatria iblis dan monster tua Ki memiliki kristal elemen tanah yang cukup untuk saya promosikan menjadi ksatria bumi hanya dalam 2 tahun. 10 kali lebih cepat. Guan Qianchong memperlihatkan senyuman tipis sambil menepuk telapak tangannya pada buku itu. Jika ada metode rahasia seperti itu di dunia, akan ada banyak ksatria. Ia memperoleh cukup banyak kristal elemen tanah. Itu adalah keahlian rahasia eksklusifku. Aku memperolehnya karena karma. Tidak ada orang lain yang bisa memahaminya di dunia ini. Keterampilan rahasia eksklusif, jika Komandan Guan tidak mempercayaiku. Beranikah kamu bertaruh denganku di depan umum? Zhang Tai mengangkat kepalanya dan memperhatikan Guan Qianchong dengan ekspresi bangga. Bagaimana? Guan Qianchong bergumam ketika dia menyadari bahwa dia mungkin salah mengira orang itu saat melihat ekspresi percaya diri Cuili. Tepat di benteng singa, di hadapan semua ksatria garnisun. Jika aku bisa membuktikan bahwa aku bisa menyerap kristal elemen tanah 10 kali lebih cepat daripada rakyat jelata, aku akan menang. Komandan Guan harus mematahkan salah satu lengannya dan meminta maaf padaku di depan umum. Zhang Tai berkata dengan tegas. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Mata Guan Qianchong berkedip. Aku akan bunuh diri di depan umum untuk meminta maaf kepada semua ksatria manusia di sana. Metode kultivasi macam apa yang bisa memberikan efek luar biasa? Klasik apa yang dikembangkan Komandan Guan? Bolehkah Anda membeberkannya ke publik? Zhang Tai membalasnya. 2 pasang mata yang berkedip-kedip saling menatap di dalam ruangan seperti pedang dan pedang yang saling bertabrakan. Setelah beberapa saat, Guan Qianchong menghela nafas panjang. Betapa liciknya dirimu. Begitu banyak ksatria dari benteng singa yang melawan iblis di Gunung Tiwei. Kamu hanya ingin menunda taruhan hingga akhir pertempuran beberapa bulan kemudian. Jadi bahwa Zhao Yuan si iblis alkemis bisa menyelamatkanmu dari sini. Hahaha, Zhang Tai tertawa terbahak-bahak dengan kiang agresif, hentikan omong kosong itu. Jika Komandan Guan benar-benar berpikir bahwa Cuili ini ada hubungannya dengan iblis alkemis sialan itu, kita bisa bertaruh di ruangan ini. Kita akan lihat hasilnya dalam 1 jam. Tidak perlu membuang waktu dan bermain trik di sini. Ketika Zhang Tai berkata, dia mengeluarkan kristal elemen air murni berkualitas tinggi dari peralatan teleportasi luar angkasa yang dia peroleh dari iblis bayangan. Ini adalah kristal elemen air berkualitas tinggi yang lengkap. Mungkin diperlukan waktu lebih dari 1 hari bagi seorang ksatria tanah biasa untuk menyerapnya sepenuhnya. Jika aku bisa menyerapnya dalam 2 jam, aku akan menjadi pemenangnya. Jika tidak, aku yang akan menjadi pemenangnya. Pecundang dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Aku akui itu meskipun kamu menyebutku anak tiri iblis alkemis saat itu. Jika aku menang, aku tidak akan meminta Komandan Guan untuk meminta maaf kepadaku dan mematahkan 1 tangan. Jika tidak, tentara armor hitam akan sangat membenciku dan saudara Wu Guanhai tidak akan merasa nyaman di depanku. Jika aku menang, Komandan Guan harus menambahkan sedikit hadiah lagi kepadaku. Maksudku, kamu harus membayarku lebih dari 700 mil tanah dan 10 kota juga. Selain itu, taruhan ini hanya bersifat rahasia bagi Anda dan saya. Lebih dari 700 mil tanah dan 10 kota. Itu hanya miliaran koin emas. Saya mampu membelinya. Guan Qianchong memperlihatkan senyuman tipis seolah-olah dia mengira itu hanya sebuah hadiah kecil. Dengan senang hati saya menyaksikan bagaimana Anda menyerap kristal elemen air 10 kali lebih cepat daripada orang biasa dengan pembayaran yang sedikit sekuler. Ketika dia mendengar jawaban Guan Qianchong, Zhang Tai merasa sangat senang. Dalam sepersekian detik, dia telah membalikkan situasi dan meningkatkan hadiahnya sambil menyisihkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Kesempatan yang bagus. Bagus, Komandan Guan sangat murah hati. Zhang Tai menepuk pahanya sebelum bertanya, Komandan Guan, apakah Anda ingin memeriksa potongan kristal elemen air ini? Setelah melirik sekilas ke arah kristal elemen air di tangan Zhang Tai, Guan Qianchong menggelengkan kepalanya. Karena dia telah menghabiskan banyak kristal elemen air untuk dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan, tentu saja, dia dapat memastikan bahwa itu adalah kristal asli. Dia tidak percaya bahwa Zhang Tai bisa melakukan trik apapun di depan matanya. Zhang Tai bisa membayangkan 21 sempoa dalam pikirannya pada saat yang bersamaan. Dengan upaya penuhnya, dia bisa menyerap kristal elemen air 20 kali lebih cepat daripada ksatria bumi pada umumnya. Yaitu, dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk menyerap sepenuhnya 1 kristal elemen air.
Pada saat ini, Zhang Tai tidak melakukan upaya penuh untuk menyerap kristal elemen air, dia hanya menyesuaikan kecepatannya menjadi 11 kali lipat dari kecepatan ksatria bumi pada umumnya. Meskipun dalam kecepatan sedang, dia juga telah sepenuhnya menyerap kristal elemen air hanya dalam waktu kurang dari 1 jam sementara kristal elemen air biru perlahan-lahan berubah menjadi transparan seperti botol anggur yang. Menyaksikan kristal elemen air perlahan-lahan kehilangan warnanya di tangan Zhang Tai, Guan Qianchong tampak sangat indah. Kastil Besi Hitam Bab 994, mengklarifikasi kepolosannya. Apa metode rahasianya? Guan Qianchong bertanya pada Zhang Tai sekali lagi. Adapun hasil dari pertaruhan ini, itu hanya masalah tanah seluas lebih dari 700 mil dan 10 kota, sepertinya komandan tentara armor hitam ini tidak mempedulikannya sama sekali. Ini adalah sutra multitugas spiritual. Zhang Tai segera mengganti nama menjadi aritmatika mental dengan sempoa, yang terdengar sangat tajam. Ya Tuhan! Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku bisa menipu seorang komandan dari salah satu dari 4 pasukan teratas di negara Taixia. Seorang ksatria bayangan yang menakutkan dan kuat dengan aritmatika mental dengan sempoa yang aku beli dari seorang lelaki tua hanya dengan 4 perak koin ketika saya masih muda. Sutra multitugas spiritual, Guan Qianchong mengulanginya. Meskipun dia memiliki pengalaman yang kaya, ini masih pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dia telah menyaksikan efek sutra ini. Jika rahasia bahwa Zhang Tai bisa menyerap kristal elemen air 10 kali lebih cepat daripada ksatria bumi pada umumnya terungkap, semua ksatria lainnya akan menjadi gila. Namun, Zhang Tai telah memperkirakan bahwa Guan Qianchong akan terkejut dengan cara dia menyerap kristal elemen air. Oleh karena itu, ia membuat perjanjian dengannya terlebih dahulu bahwa hasil taruhan ini hanya dirahasiakan kepada mereka berdua. Sebagai komandan tentara armor hitam dan seorang ksatria bayangan, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Mereka yang mengingkari janjinya akan diremehkan oleh kekuatan gelap, apalagi oleh kelas penguasa. Oleh karena itu, Zhang Tai percaya pada kredibilitasnya. Mengingat alis tebal Guan Qianchong yang tiba-tiba berubah bermartabat, Zhang Tai tahu apa yang dipikirkan komandan tentara armor hitam ini. Jika metode rahasia seperti itu dapat dipahami oleh pihak militer atau tentara armor hitam, keseluruhan kekuatan dan kecepatan kultivasi semua ksatria di tentara armor hitam akan mencapai tingkat yang baru. Secara teoritis, dengan kristal elemen tanah yang cukup, ksatria besi hitam di negara Taixia dapat berpromosi menjadi ksatria bumi dalam waktu singkat. Hehehe, Komandan Guan. Jangan berharap aku mengungkapkan sutra multitugas spiritual kepadamu, Zhang Tai mengatakannya dengan lugas, karena beberapa alasan. Aku memperoleh metode rahasia ini dan mencapai tingkatan yang begitu tinggi. Metode ini hanya berhasil pada sedikit orang. Kurang dari 1 dari 100 ksatria yang cocok untuk mengolahnya. Sedangkan untuk yang lainnya, bahkan jika mereka enggan mengolahnya, tidak akan efektif bagi mereka untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Oleh karena itu, berhentilah berpikir untuk mempopulerkan metode rahasia ini kepada tentara armor hitam dan negara Taixia secara keseluruhan. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Metode rahasia ini memberikan persyaratan yang tidak normal pada kualifikasi kultivator dalam beberapa aspek. Zhang Tai tidak berbohong. Selain mencapai ranah multitugas yang sesuai, energi spiritual kultivator harus berkali-kali lipat lebih banyak daripada energi spiritual kultivator pada umumnya. Oleh karena itu, meskipun seseorang mengembangkan aritmatika mental dengan sempoa, dia tidak dapat mencapai efek Zhang Tai sama sekali. Alasan mengapa Zhang Tai bisa memiliki energi spiritual yang tinggi terletak pada begitu banyak buah kecemerlangan yang telah ia ambil. Selain Zhang Tai, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan begitu banyak buah cemerlang. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, Guan Qianchong menatap Zhang Tai cukup lama seolah ingin mengenali orang ini sejak awal dan ingin mencari celah dari wajah Zhang Tai. Namun, Zhang Tai tampak cerah dan polos sehingga nyaris tidak bisa disamarkan. Berdasarkan pengalamannya yang kaya, Guan Qianchong tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tampilan dan mata Zhang Tai. Akhirnya, Guan Qianchong menghela nafas panjang sementara lampu matanya langsung berubah lembut. Selain itu, ia mulai mengapresiasi bakat Zhang Tai. Sepertinya lelaki tua ini telah salah mengira seseorang kali ini. Ternyata kau punya karma khusus dan bisa dengan cepat menyerap kristal elemen air dengan metode rahasia. Kau dapat selamat dari kemalangan dan berhasil dipromosikan menjadi ksatria bumi dalam 2 tahun di reruntuhan Hieron. Haha, saat aku membunuh monster tua Ki dan ksatria iblis bumi itu. Aku tidak menyangka mereka bisa membawa begitu banyak kristal elemen tanah dalam benda teleportasi luar angkasa mereka. Oleh karena itu, aku menghasilkan banyak uang. Zhang Tai mengangkat bahu. Setelah mengatasi krisis, dia langsung menjadi santai. Orang tua ini bertanya-tanya bagaimana caramu membunuh ksatria iblis itu. Diberitahu bahwa monster tua Ki telah mengambil posisi yang menguntungkan pada saat itu. Namun, dia tiba-tiba menjadi diam seperti dirasuki iblis. Oleh karena itu, kamu memenggal kepalanya. Adapun ksatria iblis bumi, itu tidak mudah, bagaimana kamu membunuhnya di reruntuhan Hieron?
Sambil menyentuh kepalanya, Zhang Tai menyeringai, semua orang punya rahasia. Tentu saja, Cui ini punya metode untuk melindungi dirinya sendiri. Guan Qianchong memperlihatkan senyuman yang murah hati dan tidak bertanya lagi kepada Zhang Tai. Jarang ada seseorang yang memiliki kekayaan sebesar itu yang dapat membalikkan situasi dengan cara yang luar biasa sepertimu. Orang bodoh selalu mempunyai nasib baik. Aku harus memberitahumu bahwa monster Tuaki adalah Abestard dari Asosiasi Tiga Mata. Aku membunuhnya karena dia dirasuki iblis ketika dia memicu metode rahasia kuil jiwa berdarah. Aku baru saja mengambil kesempatan dan membunuhnya. Saat aku menutup gerbang Hieron, aku juga berpikir untuk binasa bersama ksatria iblis dengan menghancurkan bola kristal. Lagi pula, ada gunanya bagiku mati dengan mengorbankan dua iblis bumi ksatria sebagai ksatria manusia besi hitam. Saya sangat puas melakukan itu. Namun, kemudian, saya menemukan item yang dapat melindungi hidup saya dalam keadaan darurat dari item teleportasi ruang angkasa monster Tuaki. Oleh karena itu saya membalikkan situasinya. Zhang Tai tahu bahwa dia harus memberikan ruang bagi pendengar untuk berimajinasi ketika mengarang kebohongan. Satu kalimat salah dalam setiap 10 kalimat adalah kebohongan paling bijaksana. Lagi pula, monster Tuaki pernah menjebak pertapa pengangkat gunung menggunakan pengebor jiwa berdarah pada perut yang merusak. Jika Zhang Tai mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang tajam terkait dengan kuil jiwa berdarah dari monster Tuaki dan memberikan pukulan fatal kepada ksatria iblis bumi dengan alasan mengendalikan pusat Hieron, itu masuk akal. Dia tidak menjelaskannya secara eksplisit, sebaliknya, dia hanya memberikan ruang bagi Guan Qianchong untuk membayangkannya. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selain mendiang monster Tuaki dan Zhang Tai sendiri, siapa lagi di dunia ini yang tahu apa yang dibawa oleh monster Tuaki? Zhang Tai baru saja memandu alur pemikiran Guan Qianchong. Tentu saja, segera setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, Guan Qianchong menunjukkan pandangan yang agak jelas. Guan Qianchong berpikir meskipun Zhang Tai menyimpan beberapa rahasia tentang acara ini, pilihannya adalah hal yang wajar. Secara umum, pria tangguh seperti menara ini memang sangat jujur dan tulus seperti yang dikatakan orang lain. Pria lugu dan tulus seperti itu jarang terlihat di dunia ini. Sejak aku meninggalkan reruntuhan Hieron sekitar 3 bulan yang lalu. Aku bertanya-tanya apakah pertapa pengangkat gunung dan anggota tim lainnya telah melaporkan latar belakang monster Tuaki kepada atasan dan apakah negara Taixia telah menemukan sesuatu melalui petunjuk monster Tuaki. Zhang Tai menanyakan pertanyaan lain terus terang. Kastil Besi Hitam bab 995, menguangkan hadiahnya. Setelah pertapa pengangkat gunung dan anggota tim lainnya kembali dan mengungkapkan status sebenarnya dari monster Tuaki. Benteng Singa telah menyampaikan kabar tersebut kepada Mahkamah Agung di negara Taixia. Mahkamah Agung akan bertanggung jawab untuk menyelidiki petunjuk yang ditinggalkan oleh pertapa pengangkat gunung monster Qi. Setelah merasa bahwa Zhang Tai enak dipandang, Guan Qianchong dengan sabar menjawab pertanyaan Zhang Tai. Ini mungkin serupa dengan ketertarikan terhadap lawan jenis. Pria yang licik akan selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang lain yang memiliki kepribadian yang sama. Namun, ketika dia melihat orang yang jujur, berkulit hitam, konyol, kokoh, dan saleh yang kepribadiannya sama sekali berbeda darinya, dia akan selalu memiliki kesan yang baik terhadap orang tersebut. Pada saat ini, di mata Komandan Tentara Armor Hitam, Zhang Tai adalah tipe orang kedua. Dia sudah lama mendengar tentang gosip Zhang Tai. Seorang pria yang bisa menyebut seorang putri dari istana Tuan Guangnan sebagai kekasihnya pasti memiliki sifat baik dalam beberapa aspek. Orang seperti itu selalu berterus terang dan tidak main-main, padahal, dia dengan mudah disayangi oleh dewa dan selalu bisa menghindari krisis. Dia akan selalu mendapat keberuntungan yang sangat baik. Sebaliknya, mereka yang selalu bermain trik hampir tidak akan mendapat keberuntungan. Karena Tuhan akan mengambil kekayaan mereka. Itu adalah hukum universal. Bagaimana dengan hasil survei Mahkamah Agung? Monster Tuaki tiba-tiba mengungkap status aslinya. Sebelumnya, dia biasa bergerak dengan sangat aneh dan diam-diam. Selain itu, dia adalah seorang ksatria bumi dan hampir tidak bisa dilacak. Sangat sulit untuk menyelidiki apa yang telah dia lakukan. Setelah menyelidiki ini kasus selama 2 tahun. Selain menangkap beberapa ikan kecil yang terkait dengan monster Tuaki dan memastikan bahwa monster Tuaki terkait dengan anak-anak yang hilang di seluruh negara Taixia, tidak ada lagi yang ditemukan. Begitu, Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak dengan kecewa. Dia sudah mengantisipasi hasil ini. Sepertinya Mahkamah Agung di negara Taixia kali ini tidak membuat kejutan apapun. Apapun itu, jika Asosiasi Tiga Mata dan Gereja Pencapai Surga dapat dengan mudah ditangani, iblis tidak akan bergulat dengan manusia selama bertahun-tahun. Apakah kamu tertarik bergabung dengan Black Armor Army? Guan Qianchong tiba-tiba bertanya kepadanya, jika kamu setuju. Aku berjanji padamu untuk menjadi Jenderal Ceji di alam elemen tanah dan di permukaan bumi. Hahaha, adikmu sudah mengundangku untuk bergabung dengan Tentara Armor Hitam, tapi Cui ini menolaknya.
Aku sudah terbiasa bebas. Meskipun kedengarannya bagus untuk bergabung dengan tentara armor hitam, aku harus mengikuti perintah dan mematuhi peraturan, dengan begitu banyak atasan. Aku bahkan mungkin akan dimakzulkan oleh orang lain jika aku melakukan kesalahan. Itu terlalu membosankan. Aku tidak bisa beradaptasi dengan itu. Oleh karena itu, maaf soal itu, aku lebih suka sendiri. Setidaknya aku bebas dan bisa melakukan apapun yang aku mau dan pergi kemanapun aku mau. Aku akan melawan iblis kapanpun aku mau dan melarikan diri kapanpun aku mau. Aku bisa tidur sendirian kapanpun aku mau dan tidur dengan wanita kapanpun aku mau. Selama aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal, aku akan melakukannya bebas. Cui ini lebih menyukai gaya bebas seperti itu. Zhang Tai langsung menolak ajakan Guan Qianchong. Meski tidak sopan jika Zhang Tai menolak Guan Qianchong secara langsung. Umumnya, ketika diundang oleh seorang komandan tentara armor hitam, orang yang diundang harus dengan sopan mengungkapkan bahwa dia diliputi oleh bantuan yang tidak terduga. Setidaknya dia harus menolak undangan itu dengan cara yang halus. Hanya sedikit dari mereka yang berani menolak ajakan Guan Qianchong dengan cara yang begitu lugas. Namun, semakin Zhang Tai bertindak seperti ini, Guan Qianchong semakin menghargainya. Setelah mendengar penjelasan Zhang Tai, Guan Qianchong meletakkan bukunya dan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, saya akan menghormati pilihan Anda. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Berbicara tentang membunuh iblis, bagaimana Anda membunuh iblis bayangan itu kali ini? Bayangan ini iblis itu terlalu rumit. Saya ingin menemukannya, namun, saya tidak bisa. Zhang Tai menyeringai, sebenarnya, aku tinggal di Black Armor Battle Fortress selama 2 bulan untuk mendapatkan keuntungan dari pria itu. Namun, Bai Suxian dan aku mengelilingi Gunung Tiwei berkali-kali dan tidak dapat menemukannya. Tanpa diduga, Bestard ini menyamar sebagai wanita yang terluka dan mencari bantuanku ketika aku berkeliaran sendirian di luar, tentu saja. Aku langsung melancarkan serangan. Bagaimana kamu mengidentifikasi bayangan iblis itu ketika dia menyamar sebagai manusia? Hehe, aku mempunyai penilaian yang jelas tentang diriku sendiri. Penampilanku jauh lebih buruk daripada tampan sejak aku masih muda. Aku memiliki penampilan yang garang, terutama setelah aku mengolah sutra naga api. Bahkan laki-laki pun akan menghindar dariku, bukan apalagi wanita. Jika saya berjalan sendirian di alam liar, tidak ada wanita yang berani berjalan bersama saya sama sekali. Ketika saya berjalan-jalan di sekitar Gunung Tiwei sendirian, wanita yang terluka ini berani mendekati saya atas inisiatifnya sendiri tanpa rasa takut. Oleh karena itu, saya meragukan hal itu. Wanita ini pasti punya rahasia. Biasanya, bahkan di permukaan bumi, seorang ksatria wanita tidak berani mendekatiku, apalagi Gunung Tiwei. Bukankah dia takut aku akan menyakitinya? Bukankah dia khawatir aku disamarkan oleh bayangan iblis? Ketika aku memikirkan hal ini, aku menjadi ragu dengan ksatria wanita itu dan menjadi waspada. Ketika aku menyadari bahwa dia akan menyakitiku, aku dengan ganas menusuk tubuhnya dengan belati di depannya. Zhang Tai membuat isyarat tangan. Begitu, Guan Qianchong terkejut dengan alur ceritanya. Meskipun bayangan iblis menyamar sebagai ksatria manusia wanita, ia tidak mengetahui apa yang dipikirkan wanita manusia, juga tidak memahami apresiasi wanita manusia terhadap kecantikan. Meskipun Cui Li tinggi, dia terlihat agak galak. Jika tidak mengenalnya, sangat sedikit wanita yang berani mendekatinya atas inisiatif mereka sendiri. Benar-benar di luar imajinasi Guan Qianchong bahwa Cui Li dapat memanfaatkan satu-satunya celah dan akhirnya membunuh iblis bayangan. Cui Li harus diberkati oleh dewa. Zhang Tai menggosok tangannya sambil bertanya, "Hehehe, Komandan Guan, hadiahnya, apakah kamu menipuku?" Itu dihargai oleh negara. Tentu saja, ini bukan lelucon. Hadiah ini telah lama terdaftar di negara Taixia. Itu telah disegel oleh 3 rumah kanselir. Guan Qianchong tampak serius, kami akan menguangkan hadiahmu segera dan sebarkan beritanya ke publik. Adapun pembayaran saya, ketika Anda kembali ke permukaan bumi. Saya akan meminta orang Guan menghubungi Anda dan menguangkan semuanya untuk Anda. Saat Guan Qianchong menjawab, dia berjalan ke depan meja di kamarnya dan menekan tombol seperti bel di samping meja. Setelah beberapa detik, pintu dibuka. Tak lama setelah itu, seorang mayor jenderal dengan tatapan serius masuk dan memberi hormat militer kepada Guan Qianchong. Cui Li telah membunuh iblis bayangan tingkat ksatria bumi. Anda membawanya untuk memilih tanah hadiah dan menyelesaikan formalitas yang relevan. Setelah itu, kirimkan pemberitahuan ke seluruh teater operasi. Adapun mayat iblis bayangan itu, jangan sia-siakan itu. Karena bayangan setan jarang terjadi, banyak orang yang belum melihatnya. Jadikan saja itu sebagai spesimen dan letakkan di benteng pertempuran armor hitam sehingga semua orang bisa menontonnya. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa Guan Qianchong bisa menjadi begitu sombong. Apapun itu baik untuk Zhang Tai. Siapapun yang menyaksikan iblis bayangan setingkat ksatria bumi akan bertanya siapa yang membunuhnya. Oleh karena itu, nama Cui Li secara bertahap akan menyebar ke seluruh teater operasi.
Zhang Tai sudah mengantisipasi bahwa dia bisa menguangkan hadiahnya di Black Armor Battle Fortress. Di medan perang, konferensi medali tepat waktu bagi mereka yang telah melakukan eksploitasi militer yang luar biasa dan penunjukan di masa perang merupakan hal yang biasa dilakukan. Karena situasi pertempuran selalu berubah secara sementara, banyak pejuang yang tidak tahu apakah mereka dapat bertahan hidup, oleh karena itu, untuk merangsang moral, hadiah akan selalu diuangkan secepat mungkin di medan perang. Ketika seseorang memberikan jasa yang berjasa, jika imbalannya tidak dapat diuangkan hingga pertempuran berakhir setelah 3 tahun, orang tersebut sudah lama meninggal. Kalau begitu, kepada siapa Anda akan membayar tunai? Jika demikian, imbalan seperti itu tidak akan pernah bersifat stimulatif dan efektif, malah akan membuat orang kecewa. Karena aku adalah contoh yang baik dari para ksatria manusia dalam pertempuran skala besar antara manusia dan iblis di Gunung Tiwei, tentu saja mereka harus segera mencairkan hadiahku. Zhang Tai menangkupkan tangannya ke arah Guan Qianchong sebelum meninggalkan ruangan setelah Mayor Jenderal itu. Dengan tatapan serius, Sang Mayor Jenderal langsung membawa Zhang Tai ke kantor 2 lantai di menara tinggi tanpa suara. Setelah memasuki kantor, Sang Mayor Jenderal meminta 2 perwira militer untuk mengambil peta seluruh wilayah negara Taixia dan menyebarkannya di depannya dan Zhang Tai. Tanah dan kota yang dihadiahkan semuanya ditandai dengan jelas di peta ini. 700 mil daratan dan 10 kota berdekatan satu sama lain. Kamu bisa memilih salah satu dari 117 kawasan hijau di seluruh negara Taixia. Mayor Jenderal memberitahu Zhang Tai secara resmi. Zhang Tai melirik ke arah peta dan melihat balok-balok hijau di peta, yang warnanya sangat berbeda dibandingkan di tempat lain. Saya bisa memilih bagian mana saja dari kawasan hijau? Ya, melalui penilaian ketat dari Departemen Perencanaan Pertanahan, kawasan hijau ini berdekatan satu sama lain dalam hal luas wilayah dan tingkat perkembangan perkotaan. Mereka yang berada pada tingkat perkembangan perkotaan yang rendah akan mendapat lebih banyak wilayah sebagai kompensasinya. Tingkat pembangunan perkotaan akan dibatasi secara ketat hingga 700 mil persegi. Pada saat ini, meskipun Zhang Tai tampak tenang, hatinya sangat senang. Setelah melirik Provinsi Yongzhou pada awalnya, Zhang Tai tidak menemukan tanda hijau, oleh karena itu, dia menghela nafas dengan sedih. Sebelumnya, aku ingin memilih sebidang tanah di kampung halamanku di Provinsi Yongzhou, tetapi tidak ada tanah dan kota cadangan di sana. Aku hanya dapat menemukan tempat lain. Saat dia berbicara, Zhang Tai mengalihkan pandangannya ke utara dari Provinsi Yongzhou dan mulai melihat wilayah-wilayah militer timur laut negara Taixia. Di wilayah militer timur laut terdapat 3 blok hijau. Zhang Tai segera menargetkan blok hijau yang sebagian masuk jauh ke dalam Provinsi Yuzhou yang bertetangga dengan Provinsi Yuzhou. Dia kemudian perlahan menunjukkan senyuman tipis dan menunjuk ke sana. Ini Kastil Besi Hitam Bab 996, Wilayah Karunia Naga Api. Sebidang tanah yang dipilih Zhang Tai berada di barat daya Provinsi Yuzhou. Wilayah inti daratan adalah bagian dari pegunungan Yangui. Itu adalah prefektur Miyun di Provinsi Yuzhou di timur laut daratan. 3 kota di utara pegunungan Yangui dimasukkan ke dalam wilayah ini. Zhang Tai ingat bahwa dia pernah bertemu dengan kepala dan tetua klan Li dari prefektur Miyun di platform Macan Putih ketika dia bertarung untuk gubernur Provinsi Yuzhou untuk Zhang Taixuan. 3 tahun lalu, kekuatan keseluruhan klan Li hanya berada di peringkat menengah ke bawah di antara begitu banyak klan besar di Provinsi Yuzhou. Zhang Tai ingat bahwa seluruh klan Li hanya memiliki 4 ksatria besi hitam, ditambah kepala dan tetua. Ia bahkan tidak bisa menandingi klan Zhang dari Istana Huaiyuan yang mengejar ketinggalan setelah memenangkan kompetisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou. Belum lagi klan Lu dan klan Gu yang sudah mengakar kuat di Provinsi Yuzhou. Itu adalah perbatasan selatan pegunungan Yangui di bagian paling selatan dari tanah pribadi yang berbatasan dengan Provinsi Tongzhou. Zhang Tai menemukan bahwa 4 kota yang dekat dengan Gunung Yangui dimasukkan ke dalam tanah pribadinya. Itu adalah perbatasan utara pegunungan Yangui di bagian paling utara dari tanah pribadi yang berbatasan dengan Provinsi Yangzhou, pusat wilayah militer timur laut negara Taixia. 4 kota di Provinsi Yangzhou dimasukkan ke dalam tanah pribadi Zhang Tai. Kota-kota di tanah pribadi Zhang Tai tidak maju dalam tingkat pembangunan berdasarkan peta. Selain itu, sebagian besar lahan pribadi merupakan kawasan pegunungan dan hutan pegunungan. Oleh karena itu, blok hijau ini hampir merupakan yang terbesar di antara semua jam hijau di peta. Hanya setelah melihatnya sekilas, Zhang Tai mengetahui bahwa tanah pribadi ini luasnya sekitar 0,8 juta mil persegi karena sepertiga lebih besar dari wilayah prefektur Yanghe di klan Zhang. Secara kebetulan, kawasan segitiga ini hanya berjarak ribuan mil dari dataran tinggi Zhanggu yang dibelinya dengan harga tinggi di Provinsi Yuzhou di utara. Ada lebih dari 100 blok hijau di peta negara Taixia. Jika Zhang Tai menyukai kemakmuran, dia bisa memilih beberapa provinsi dan prefektur yang jauh lebih baik daripada wilayah Yuzhou di wilayah militer timur laut negara Taixia. Jika Zhang Tai berambisi, maka ia bisa memilih lahan pribadinya di dekat perbatasan selatan negara Taixia.
Tempat ia bisa merevitalisasi sekte hutan belantara besar di lahan seluas miliaran mil persegi dan menjadi raja di selatan negara Taixia selama kondisinya memungkinkan. Menjadi dewasa. Ketika dia melihat blok di perbatasan selatan negara Taixia, jantung Zhang Tai benar-benar berdebar kencang, namun, pemikiran dominan itu langsung diabaikan. Karena sekte hutan belantara besar telah dimusnahkan, Zhang Tai tidak tertarik untuk mengibarkan spanduk ini sekali lagi. Dia bahkan belum mengetahui musuh dari sekte hutan belantara besar. Saat ini, sangat berisiko baginya untuk mewarisi warisan sekte hutan belantara besar di perbatasan selatan negara Taixia. Sekarang orang-orang itu dapat memusnahkan sekte hutan belantara besar di masa kejayaannya, tidak sulit bagi mereka untuk menumpas seorang ksatria bumi. Cloud Clan telah memperjelas dalam surat wasiatnya bahwa sangat berisiko namun menguntungkan untuk mengibarkan Panji Great Wilderness Sect. Tidak ada artinya bagi Zhang Tai untuk menetapkan usahanya saat ini. Sebaliknya, jika dia memilih tanah pribadi di dekat provinsi Yuzhou, dia dapat melindungi anggota keluarganya dan sesekali bertemu dengan mereka dalam status lain. Dia dapat menerima pesan dari anggota keluarganya kapan saja. Adapun Zhang Tai, sangat sulit baginya untuk menolak pilihan ini. Dengan pilihan ini, perintah penangkapannya hampir menjadi tidak efektif di negara Taixia. Selain itu, dia dapat mengembangkan kekuatannya sendiri dalam status cuili dan terus menyelidiki orang yang menjebaknya secara diam-diam. Satu batu untuk dua burung. Saya khawatir tidak ada yang bisa membayangkan bahwa saya akan kembali ke provinsi Yuzhou dengan cara ini setelah dicari selama 2 tahun. Ketika dia berpikir bahwa dia akan segera bertemu dengan anggota keluarganya, Zhang Tai menjadi sangat senang. Namun, Zhang Tai juga tahu bahwa ini bukan saat yang tepat baginya untuk kembali ke provinsi Yuzhou. Setidaknya belum terlambat setelah pertempuran di Gunung Tiwei. Pertempuran ini merupakan kesempatan langka baginya untuk melakukan eksploitasi militer. Tanah yang Anda pilih berada di barat daya pegunungan Yangui. Bertetangga dengan 3 provinsi wilayah militer timur laut di negara Taixia, tanah pribadi tersebut dihuni oleh 18,76 juta orang. Meskipun jumlah penduduknya tidak besar, 10 kota tersebut telah mencapai skala yang besar di industri-industri dan komersial. Selain itu, lahan swasta memiliki lebih dari 70 sumber daya seperti biji besi, biji tembaga, tambang batubara, biji perak, biji timaseng, del. Ada juga banyak sumber daya langka di pegunungan Yangui, sebagian besar belum dieksplorasi. Setelah Anda mengambil alih tanah ini secara resmi, pihak Taixia hanya akan menjaga badan perpajakan dan peradilan di semua kota di tanah pribadi Anda untuk menjaga ketertiban di dalam tanah pribadi Anda. Anda akan memiliki hak untuk mengelola semua aspek lain di 10 kota. Anda dapat menunjuk pengelola kota pribadi Anda, mengeluarkan peraturan swasta di tanah pribadi Anda dengan alasan tidak bertentangan dengan hukum Taixia. Mayor Jenderal mulai menjelaskannya kepada Zhang Tai dengan tatapan serius setelah melihat tanah pribadi yang dipilih Zhang Tai. Tentu saja, Anda juga bisa mempercayakan hak administratif Anda atas kota-kota pribadi Anda kepada otoritas terkait di wilayah militer timur laut. Biaya administrasi akan dipotong dari pajak di kota. Ada satu hal yang harus Anda ketahui bahwa kepemilikan properti dan sumber daya pribadi tidak akan berubah setelah Anda mengambil alih karena mereka berada di bawah perlindungan hukum Taixia. Anda memiliki kepemilikan dari real estate dan aset pemerintah serta yurisdiksi terkait dan hak pembuangannya. Ada properti pribadi di tanah pribadiku? Tentu saja, selama masih ada manusia. Kan ada properti pribadi. Kepemilikan properti dan sumber daya pribadi ini sebagian besar merupakan aset tetap di 10 kota, seperti real estate pribadi dan pertokoan penduduk. Properti dan sumber daya pribadi di luar 10 kota tersebut sebagian besar merupakan desa dan tanah subur serta tambang swasta. Umumnya, karena 10 kota tersebut dibangun oleh negara, pemerintah masih memiliki lebih dari 60% tanah dan real estate di masing-masing 10 kota tersebut. Adapun tanahnya di luar kota, 99% diantaranya milik Anda, setidaknya setengah dari biji milik Anda. Materi yang relevan tentang kepemilikan dicatat dengan cermat di kota-kota ini dan wilayah militer timur laut yang akan ditransfer kepada Anda. Bagaimana? Setelah Anda menyelesaikan formalitas di sini, Anda dapat membawa dokumen dan sertifikat resmi Anda ke pihak berwenang di wilayah militer timur laut kapanpun Anda mau. Setelah Anda memberitahu mereka tentang status Anda, Departemen Perencanaan Pertanahan di wilayah militer timur laut akan mengirimkan staf eksklusif untuk mengurus formalitas dan dokumen terkait untuk Anda. Nanti, kami akan memberitahu pejabat terkait di wilayah militer timur laut. Mulai hari ini, hingga Anda datang untuk mengurus formalitas tanah pribadi Anda, kepemilikan semua tanah resmi dan sumber daya di tanah pribadimu akan dibekukan. Aku tidak menyangka Taixia bisa begitu perhatian. Zhang Tai menyeringai setelah mengetahui detailnya. Haha, ayo kita lakukan. Cuili ini akan memilih blok hijau ini sebagai tanah pribadiku, sesuai aturan tentang tanah pribadi. Karena tanah pribadi Anda menggabungkan wilayah administratif yang berbeda dari 3 provinsi,
maka sebaiknya Anda memberi nama tanah pribadi Anda. Mulai saat itu, nama resmi tanah pribadi tersebut akan menjadi nama resmi dalam dokumen resmi. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak karena merasa hal itu lucu. Apakah ada pembelajaran mengenai penamaan tanah pribadi? Tanah pribadi yang diberi imbalan karena eksploitasi militer akan disebut sebagai wilayah hadiah XX terlepas dari wilayahnya. Di Taixia, wilayah hadiah mewakili kehormatan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dibeli, tetapi diberi imbalan karena eksploitasi militer. Sambil menyentuh kepalanya yang botak selama beberapa saat, Zhang Tai berkata, sebut saja wilayah karunia naga api. Apa kamu yakin? Tentu, Zhang Tai menentukan keputusannya. Oke. Setengah jam kemudian, sebuah dokumen resmi dan sertifikat terkait yang ditandai dengan segel merah telah disiapkan untuk Zhang Tai. Saat Zhang Tai mengambil dokumen-dokumen ini, dia melemparkannya ke kastil besi hitam. Sampai dia meninggalkan menara, jantungnya masih berdebar kencang. Hanya beberapa saat kemudian, ketika Zhang Tai muncul kembali di lobi, semua ksatria di sana mengawasinya dengan cara yang tangguh. 2 hari kemudian, spesimen bayangan setan yang suram dan jelas muncul di Black Armor Battle Fortress. Pada hari yang sama, Zhang Tai meninggalkan Black Armor Battle Fortress dan menghilang ke dalam kabut hitam tebal Gunung Tiwei. Kastil Besi Hitam bab 997, Secercah Fajar. Setelah tambang kristal elemen tanah yang sangat besar ditemukan oleh iblis di putaran pertama Gunung Tiwei, pertempuran skala besar antara manusia dan iblis telah berlangsung lebih dari 1 tahun. Di jurang pertama di mana ksatria manusia bersilangan dengan ksatria iblis, selama salah satu pihak memiliki pergerakan besar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menutupinya. Peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi kristal elemen tanah berskala besar tidak akan pernah hilang begitu saja. Tentu saja perpindahan alat dan sumber daya manusia tersebut akan menarik perhatian manajemen manusia. Akibatnya, manajemen manusia akan membuat pengaturan tentatif. Dari sudut pandang tertentu, apa yang disebut perang suci mengacu pada pertempuran tentatif antara iblis dan manusia yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Semua ksatria tua tahu bahwa apa yang disebut perang suci sebenarnya adalah pertempuran skala besar jangka panjang antara manusia dan iblis yang menguji kesabaran kedua belah pihak. Manusia dan iblis bagaikan dua sisi batu kilangan. Setelah diremas dengan kuat, kedua potongan batu tersebut akan berputar ke arah yang berlawanan. Mereka berdua ingin melakukan hal yang sebaliknya. Pihak yang menghadapi lawan selalu menjadi petarung paling berani di partainya sendiri. Setiap gerakan relatif sepele dari kedua belah pihak akan menghancurkan banyak pejuang. Dalam perang suci ketiga, pertempuran skala besar pertama antara manusia dan iblis serta tabrakan sengit pertama antara bagian tersulit dari dua keping batu dengan tonggak sejarah yang sama terjadi di Gunung Tiwei di jurang pertama alam elemen bumi. Pada tanggal 27 Maret tahun ke-903 kalender besi hitam, Zhang Tai akhirnya muncul di putaran kedua Gunung Tiwei setelah meninggalkan Black Armor Battle Fortress selama beberapa hari. Kemarin, yaitu tanggal 26 Maret adalah hari ulang tahun Zhang Tai yang ke-30. Dia merayakannya sendirian lagi seperti yang dia lakukan selama 2 tahun sebelumnya. Kapanpun hari ini tiba, dia akan meninggalkan balasan di bawah postingan prasasti di batu nisan orang tercela yang dia keluarkan di Gunung Kecerahan dengan pelat kristal ksatria bernama Singa Cakra itu. Dia ingin memberitahu anggota keluarganya bahwa dia aman melalui balasan ini. Setelah 1 tahun berikutnya, jurang pertama di alam elemen bumi memiliki pemandangan yang bagus. Dipenuhi kabut hitam pekat, saya merasa aman di sini. Di alam elemen tanah, selama Anda memiliki wajah manusia, Anda hampir aman. Pertempuran skala besar di Gunung Tiwei semakin panas. Saya bepergian di pinggiran Gunung Tiwei dan berniat membunuh 1 atau 2 ksatria besi hitam agar dapat memenuhi perjalanan saya ke alam elemen tanah. Saya tidak berencana membuktikan apapun dengan 1 atau 2 kepala ksatria iblis. Sebagai seorang pembunuh di negara Taixia, tidak peduli berapa banyak iblis yang saya bunuh, Mahkamah Agung Negara Taixia tidak akan dengan mudah mencabut perintah penangkapan. Selama 2 tahun terakhir, ada orang lain yang meninggal karena acara saya. Namun, kebenarannya masih tertutup seperti iblis yang bersembunyi di kabut hitam pekat di jurang pertama, pelakunya yang menguasai keterampilan imitasi iblis berdarah. Dia pasti bersembunyi di sudut negara Taixia dengan posisi tinggi. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya sangat baik. Para Taipan, dari Mahkamah Agung Negara Taixia, Partai Goblin, apakah Anda baik-baik saja? Beginilah cara Zhang Tai membalas postingannya kemarin. Zhang Tai tidak menyangka bahwa artikel yang ia posting di forum Mountain of Brightness 3 tahun yang lalu telah dibalas lebih dari 100.000 kali dan menjadi postingan populer di forum tersebut. Selain itu, jumlah balasan meningkat setiap hari. Dia telah melarikan diri selama 3 tahun, namun, dia telah menjadi ksatria manusia besi hitam paling terkenal karena artikelnya di forum Gunung Kecerahan. Zhang Tai telah melampaui gurunya Zhao Yuan dalam hal popularitas dan tingkat perhatian, bukan dalam hal kekuatan secara keseluruhan.
Zhang Tai belum menjadi terkenal di kalangan ksatria manusia ketika ia hampir kehilangan nyawanya di anak benua Wei. Ketika dia membantu Zhang Taixuan bersaing untuk posisi gubernur provinsi di Provinsi Yuzhou, dia menjadi sedikit terkenal di Provinsi Yuzhou. Setelah dia menimbulkan kerugian besar pada gereja penghancur surga, reputasinya melampaui batas wilayah militer timur laut. Namun, setelah menjadi seorang pembunuh di negara Taixia, namanya terkenal di seluruh dunia ksatria sebagai pahlawan tragis yang panas dan menyentuh. Ksatria manapun dengan hati nurani yang normal akan memiliki resonansi emosional yang kuat dan membuat penilaian tentang kebenaran setelah membaca autobiografi Zhang Tai. Dengan dampak yang semakin luas dan besar dari peristiwa itu, bahkan pertapa Gunung Seruling Hijau dan Guo Tieyi, seorang tetua dari Sekte Lancang. Keduanya menjawab Zhang Tai di bawah jabatannya dengan risiko nama mereka terbongkar di Gunung Kecerahan. Mereka mengungkapkan rincian tentang bagaimana mereka mengejar Zhang Tai malam itu. Balasan kedua orang tersebut sepenuhnya membuktikan kebenaran dari detail fatal yang disebutkan Zhang Tai dalam artikelnya malam itu. Kedua orang itu memang diserang oleh asap pertempuran Qi Qinwu. Saat mengejar Zhang Tai, mereka berdua mengakui bahwa Zhang Tai telah meninggalkan pandangan mereka untuk sementara waktu. Seluruh proses pengejaran didominasi oleh Qinwu. Selain itu, ketika Qinwu tiba-tiba mengubah wilayah pencariannya dan melihat Zhang Tai, dia melancarkan serangan terhadap Zhang Tai terlebih dahulu. Ketika Qinwu mulai menyerang Zhang Tai memang bertanya pada Qinwu mengapa dia meninggalkan kota Fuhai dan menyerangnya. Selain itu, Zhang Tai memang menjelaskan bahwa dia dibujuk ke sana oleh orang lain. Sayangnya, kedua orang itu tidak mempercayai kata-kata Zhang Tai dalam situasi itu. Pada awalnya, Zhang Tai hanya membela diri. Setelah menjadi gila, Zhang Tai mulai melawan mereka dengan sengit, namun, dia masih belum mengerahkan seluruh tenaganya. Bahkan kematian Qinwu sama seperti yang dijelaskan Zhang Tai. Dalam situasi itu, pertempuran Qi Qinwu mendidih. Kedua orang itu sama sekali tidak melihat bagaimana Zhang Tai menyerang Qinwu, namun, tubuh Qinwu terbelah menjadi beberapa bagian. Dalam balasan mereka, pertapa Gunung Seruling Hijau dan Guo Tieyi sama-sama merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Mereka berdua berpikir jika mereka bisa sedikit sadar pada saat itu, akibatnya mungkin tidak akan lebih buruk. Mereka berdua merasa telah menjadi kaki tangan tidak langsung dari pelaku yang menjebak Zhang Tai. Dalam jawabannya, seorang tetua klan Fan juga mengakui penilaian yang ditulis Zhang Tai dalam artikelnya ketika Direktur Pendaftaran Rumah Tangga Fan sebagai satu-satunya saksi tragedi tersebut melihat Zhang Tai memperkosa putrinya. Ia teringat bahwa Zhang Tai memang mengenakan pakaian dan pergi. Tidak ada cairan tubuh di tempat. 1 tahun yang lalu, pertapa Gunung Seruling Hijau telah berkunjung ke Prefektur Yanghe, Provinsi Yuzhou untuk meminta maaf kepada orang tua Zhang Tai. Karena hal-hal di atas, 95% balasan postingan Zhang Tai tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa melakukan hal brutal seperti itu di kota Fuhai. Sebaliknya, mereka mengira Zhang Tai dianiaya dan dijebak. Sangat sedikit orang yang masih meragukan beberapa detailnya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ksatria manusia mengira Zhang Tai tidak bersalah dan difitnah. Zhang Tai tidak hanya mengklarifikasi dirinya tidak bersalah, namun ia juga menjadi pahlawan tragis yang menyentuh. Selain itu, puisinya yang tercinta disusun dan disebarkan ke negeri Taixia. Dalam 3 tahun terakhir, Zhang Tai masih dicari. Namun, menghadapi tekanan sepihak dari konsensus dan keraguan, bahkan Mahkamah Agung Negara Taixia dan Partai Gobling pun pernah terlibat dalam tragedi kota Fuhai dan mengutuknya. Jika hanya rakyat jelata yang mengutuk dan meragukan Mahkamah Agung Taixia dan Partai Gobling, mereka masih bisa berdiam diri atau mengabaikannya. Namun, ribuan ksatria manusia menyalahkan dan meragukan penilaian mereka terhadap Zhang Tai. Tekanan yang begitu besar tidak akan diabaikan oleh manajemen Mahkamah Agung Negara Taixia. Dalam keadaan ini, Mahkamah Agung dan Partai Gobling sama-sama mengirimkan elitnya untuk menyelidiki kebenaran tragedi di kota Fuhai, Provinsi Yingzhou. Kematian adalah cara paling efektif untuk menutupi segalanya. Dalam 3 tahun terakhir, seluruh keluarga Yang Yusan, mantan ketua asosiasi moralitas di kota Fuhai dibantai. Setelah itu, seorang dokter terkenal di Provinsi Yingzhou yang mendiagnosis Direktur Pendaftaran Rumah Tangga Fan bertahun-tahun yang lalu meminum racun untuk bunuh diri. Kemudian, Qinwu dan beberapa kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan Qinwu menghilang. Ketika para elit Mahkamah Agung mulai menyelidiki rumah gubernur provinsi di Provinsi Yingzhou, staf arsip ditemukan tewas karena mengambil emas di rumah. Kebenaran mengenai tragedi di kota Fuhai masih membingungkan. Dalam keadaan ini, wali kota Fuhai mengundurkan diri terlebih dahulu. Keadilan agung di Provinsi Yingzhou terdegradasi. Peringkat gubernur provinsi di Provinsi Yingzhou lebih buruk, Jenderal Ceji dari Provinsi Yingzhou dipindahkan ke posisi lain. Lebih dari 20 tulang punggung Partai Gobling di Provinsi Yingzhou bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan diasingkan. Karena dampak dari Provinsi Yingzhou, seluruh Partai Gobling di negara Taixia mulai memperkuat disiplin beberapa tahun ini.
Terutama dalam 1 tahun terakhir, seruan untuk mencabut perintah penangkapan Zhang Tai semakin keras di kalangan masyarakat dan di Gunung Kecerahan. Mereka ingin mengklarifikasi sepenuhnya bahwa Zhang Tai tidak bersalah. Terutama 2 bulan yang lalu. 2 pria terkenal dari Universitas Provinsi Jingzhou mengajukan pernyataan tertulis ke Bukit Xuanyuan untuk mengklarifikasi bahwa Zhang Tai tidak bersalah, yang mengejutkan seluruh negeri. Tragedi mengenai Zhang Tai mulai membuat Mahkamah Agung Negara Taixia gelisah, hingga menyingkapkan secercah fajar. Dalam 3 tahun yang sama, gereja pemecah surga langsung menghilang di negara Taixia dan hal ini cukup aneh. Baru setelah Zhang Tai membalas postingannya sendiri beberapa jam kemarin, hal itu menimbulkan kejutan. Dalam 2 balasan sebelumnya, Zhang Tai tidak memberitahu mereka bahwa dia berada di alam elemen tanah. Kali ini, Zhang Tai mengungkapkan bahwa dia berada di alam elemen tanah. Mereka yang membacanya akan berpikir bahwa Zhang Tai baru saja datang ke alam elemen tanah. Tentu saja, bahkan jika mereka menangkap dan menanyakan semua ksatria manusia satu demi satu di alam elemen tanah, mereka pasti tidak akan menemukannya. Apalagi mereka akan tahu bahwa Zhang Tai terkenal di alam elemen tanah. Ranah dalam 3 tahun terakhir. Selain dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi, dia juga mendapatkan tanah hadiah dengan kemampuannya sendiri dalam status cuili. Bahkan orang yang paling imajinatif pun tidak dapat membayangkan bahwa ada hubungan antara Zhang Tai sang pahlawan tragis yang melarikan diri dan cuili dari Provinsi Yongzhou. Kastil Besi Hitam bab 998, kemunculan kembali Gorat. Apapun yang terjadi, itu adalah kabar baik bagi Zhang Tai bahwa dia bisa mengatasi ketidakadilan dan mungkin muncul di negara Taixia dalam penampilan aslinya. Zhang Tai merasa senang melihat Mahkamah Agung Negara Taixia dapat membatalkan perintah penangkapannya, namun Zhang Tai juga memahami tekanan yang dihadapinya meskipun Mahkamah Agung Negara Taixia yang melakukannya. Pasalnya, sebenarnya pelaku yang menjebaknya masih bersembunyi di suatu tempat. Selama Zhang Tai tidak menemukan pelakunya, dia tidak akan pernah aman dan akan menjadi sasaran dimanapun dia berada. Pelakunya mungkin setidaknya adalah seorang ksatria bayangan yang telah membentuk 3 cakra dan dapat mengirimkan sumber daya yang sangat besar. Jika Zhang Tai tidak dapat menemukannya, saat dia muncul kembali dalam penampilan aslinya, Zhang Tai yakin orang ini akan menghadapinya dengan cara yang jauh lebih ganas. Situasi ini akan menjadi sangat berbahaya bagi Zhang Tai. Oleh karena itu, bahaya terbesar bagi Zhang Tai bukanlah perintah penangkapan dari Mahkamah Agung Negara Taixia, namun pelakunya. Dibandingkan dengan status aslinya, status cuili lebih cocok bagi Zhang Tai untuk melawan pelakunya. Hasil pertempuran akan ditentukan oleh kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, Zhang Tai datang ke inti Gunung Tiwei sendirian. Dengan metode api penyucian samsara, Zhang Tai dapat dengan cepat meningkatkan keseluruhan kekuatannya. Jika dia tidak datang untuk ikut bersenang-senang di inti Gunung Tiwei dan membunuh beberapa ksatria iblis bumi, dia merasa tidak bisa memenuhi dirinya sendiri dan menyia-nyiakan kesempatan bagus seperti itu. Selain itu, Zhang Tai ingin melihat dan mengalami bentrokan paling sengit antara manusia dan iblis dalam perang suci. Puluhan ribu ksatria bertempur pada saat yang sama, pertempuran berskala besar seperti itu mungkin hanya terlihat di perang suci. Setelah memasuki putaran kedua Gunung Tiwei, Zhang Tai mengaktifkan efek rune yang sangat tersembunyi dan mengurangi ki-nya ke level ksatria besi hitam pada umumnya. Selain itu, dia menjulang di kabut hitam yang disebabkan oleh tanaman merambat jurang maut. Tanpa menarik perhatian orang lain, dia dengan cepat terbang melintasi wilayah yang mencakup lebih dari 700 mil antara putaran pertama dan putaran kedua Gunung Tiwei dan dengan cepat mendekati tepi putaran pertama Gunung Tiwei. Semakin dekat barisan pegunungan ke inti Gunung Tiwei, maka semakin tinggi pula jaraknya. Jika seseorang dapat mencapai ketinggian yang cukup di udara, ia akan menemukan bahwa seluruh Gunung Tiwei seperti bunga yang mekar dan riak yang menyebar dari tengahnya. Medan aneh seperti itu hanya ada di alam elemen tanah. Zhang Tai sudah menyamar sebagai Gorat yang sudah lama menghilang lagi. Mengenakan jubah hitam, dia memiliki rambut perak dan sepasang mata sedingin es dan suram di atas hidung bengkoknya yang sedikit brutal dan gigih. Terbang di kabut hitam, dia tampak seperti burung nasar hitam dan hantu. Inkarnasi Gorat adalah payung Zhang Tai. Di inti Gunung Tiwei, jika Zhang Tai muncul dalam penampilan aslinya, dia akan menemukan masalah untuk dirinya sendiri, jika dia menggunakan tampilan cuili, seperti yang diperingatkan oleh kata-kata Guan Qianchong beberapa hari yang lalu. Saat seseorang menemukan bahwa cuili dapat menggunakan metode api penyucian samsara pada ksatria iblis bumi. Status cuili yang telah banyak dihabiskan oleh Zhang Tai upaya pengelolaan dalam 3 tahun terakhir akan sia-sia. Terlalu konyol baginya untuk melakukan hal itu karena ia telah mencapai kesuksesan besar dalam status cuili dan mendapatkan tanah hadiah di negara Taixia. Saat ini, puluhan ribu ksatria manusia dan ksatria iblis berkumpul di inti Gunung Tiwei. Menghadapi begitu banyak tokoh dikdaya, Zhang Tai harus berhati-hati. Selain itu, meskipun ia telah sampai di inti Gunung Tiwei,
Zhang Tai sama sekali tidak tahu apa yang akan ia lakukan di sini. Jika ada masalah besar, suruh saja ksatria berjubah hitam Gorath memikulnya. Jika iblis dan asosiasi tiga mata ingin membalas dendam di masa depan, mereka akan mencari Gorath. Bagaimanapun juga, Gorath telah membuat banyak masalah. Dalam skenario terburuk, dia akan melepaskan statusnya sebagai Gorath. Apapun itu hanyalah salah satu inkarnasinya. Tanpa Gorath, dia mungkin menjadi Dallas di masa depan selama dia menginginkannya. Dengan pemikiran licik seperti itu, Zhang Tai berubah menjadi Gorath. Pertempuran skala besar di Gunung Tiwei menarik perhatian semua penguasa manusia dan ksatria. Itu adalah tabrakan paling sengit pertama antara manusia dan iblis saat ini. Masuk akal jika Zhang Tai, pembunuh paling terkenal di negara Taixia dan Gorath, ksatria misterius berjubah hitam, ikut bersenang-senang di sini. Saat berada di anak benua Wei, Gorath dan Zhang Tai hampir muncul di ujung paling selatan dan paling utara anak benua itu pada hari yang sama. Selain itu, mereka tidak memiliki kesamaan. Gorath bahkan dikenal sebagai ahli apoteker voodoo paling terkenal. Zhang Tai tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh dan mempelajari keterampilan apapun tentang apoteker voodoo dalam pengalaman pertumbuhannya dan merasa asing dengan semua yang ada di lingkaran. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tidak ada seorang pun yang akan menghubungkan Gorath dengan Zhang Tai. Di dunia ini, selain Zhang Tai sendiri, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Gorath adalah Zhang Tai. Itulah seluk-beluk status ini. Ketika Zhang Tai mencapai putaran pertama tertinggi Gunung Tiwei, dia melihat pertempuran sengit di lembah dalam yang ditutupi semak hitam. Mereka adalah personel pendukung pertempuran, bukan ksatria manusia. Yang disebut personel tambahan pertempuran semuanya adalah pejuang Hua yang pangkatnya bervariasi dari LV6 hingga LV15. Ketika pertempuran skala besar antara ksatria manusia dan iblis menjadi sangat panas, personel tambahan pertempuran ini bertugas sebagai penjaga menuju udara melintasi Gunung Tiwei. Ksatria iblis manapun yang terbang ke suatu tempat, personel tambahan pertempuran ini akan dengan cepat mengirimkan informasi intelijen ke benteng manusia sehingga mereka dapat membuat pengaturan yang sesuai. Pusat kendali informasi di pusat benteng pertempuran armor hitam mengumpulkan banyak informasi tepat waktu tentang keberadaan para ksatria iblis. Yang berasal dari personel tambahan pertempuran yang bertanggung jawab untuk mengamati angkatan udara iblis. Dibandingkan dengan pertarungan antara ksatria manusia dan ksatria iblis, orang-orang ini adalah personel pendukung pertempuran. Namun, bukan berarti mereka tidak perlu bertengkar, sebaliknya, mereka selalu bertengkar. Sangat berbahaya bagi personel tambahan pertempuran ini jika mereka ditemukan oleh para ksatria iblis. Banyak personel tambahan pertempuran mengirimkan intelijen melalui kristal penginderaan jauh dengan mengorbankan nyawa mereka. Selain para ksatria iblis, pasukan darat yang diatur oleh para iblis untuk sementara waktu di Gunung Tiwei juga merupakan musuh tangguh dari semua personel pendukung pertempuran di alam elemen tanah. 7-8 mayat setan laba-laba berserakan di lembah dari timur ke barat. Sebagian besar mayat ini terbelah dari tengah tubuh mereka, darah dan isi perut berceceran di mana-mana. Tubuh dua setan laba-laba mati terakhir masih sedikit bergerak-gerak. Setan laba-laba adalah cabang dari iblis. Tubuh bagian bawahnya mirip laba-laba dengan wajah sangar dan jelek. Namun, ia unggul dalam menyembunyikan diri dan dapat bergerak dengan cepat dan mantap di tebing seperti terbang. Di Gunung Tiwei, sejumlah besar laba-laba iblis yang dijatuhkan iblis selalu menjadi musuh tangguh personel tambahan pertempuran. Dua personel tambahan pertempuran sedang dievakuasi saat mereka melawan setan laba-laba. Kedua personel tambahan pertempuran itu mengenakan baju besi lembut berwarna hitam dan coklat pegunungan. Beberapa semak bawah tanah sengaja ditempelkan pada pelindungnya untuk menyembunyikan efek. Selain itu, mereka juga mengenakan masker pernafasan pertahanan gas lengkap dan kacamata. Jika mereka tampil di kesempatan lain dengan pakaian seperti itu akan lucu. Namun, di sini sama sekali tidak lucu karena keduanya berlumuran darah. Yang sebagian besar adalah milik setan laba-laba itu. Bahkan dalam pertempuran sengit seperti itu, mereka masih tidak melepas masker pernapasan pelindung gas. Karena pejuang manusia di bawah level ksatria tidak dapat sepenuhnya menahan racun di udara jurang pertama yang dikeluarkan oleh tanaman merambat jurang tersebut. Toksisitasnya terkandung dalam kabut hitam bawah tanah. Setelah menghirup udara seperti itu selama beberapa jam, petarung di bawah level ksatria akan merasa mati rasa dan kaku di sekujur tubuh. Akibatnya, pergerakan mereka akan terpengaruh. Pedang penyerangan berwarna hitam itu membentuk busur fatal di lembah satu demi satu. Meskipun setan laba-laba terus berjatuhan, jumlah setan laba-laba secara bertahap meningkat. Dengan mata berdarah, setan laba-laba menghirup kibau melalui mulut mereka saat mereka terus mengejar dua pejuang manusia tidak peduli berapa banyak pasangan yang terbunuh. Sebelum mati, laba-laba iblis yang terbelah itu berhasil meninggalkan luka di tubuh kedua pejuang Hua tersebut. Kedua personel pendukung pertempuran keduanya adalah pesawat tempur LV-9, iblis laba-laba itu bervariasi dari LV-7 hingga LV-9, yang tidak kenal takut dalam jumlah besar.
Dengan suara Z, ketika salah satu dari dua petarung manusia menusukkan pedang penyerang ke mulut iblis laba-laba LV8 berwarna merah tua segera menerobos ke dalam lingkaran pertahanan petarung itu. Karena petarung itu hampir tidak bisa menyadarinya dengan sudut matanya, iblis laba-laba itu menusukkan tombak pendek ke perut bagian bawah petarung manusia itu. Ah! Pejuang manusia itu meraung. Saat dia mengepalkan tombak pendek dengan satu tangan, dia menarik pedang serbunya keluar dari mulut iblis laba-laba dengan tangan lainnya. Tak lama setelah itu, dengan sapuan keras, dia memenggal kepala iblis laba-laba LV8. Aku akan menyeret mereka, cepat, pergi. Petarung yang terluka itu meraung. Alih-alih melarikan diri, dia berbalik dan bergegas menuju setan laba-laba yang mengejarnya. Kastil Besi Hitam Bab 999, Besi dan Darah. Tidak, kita akan pergi atau mati bersama. Melihat petarung yang perut bagian bawahnya terluka berbalik dan bergegas menuju iblis laba-laba itu. Petarung lainnya berteriak sambil mengikuti petarung pertama dan bergegas kembali ke arah iblis laba-laba itu juga. Pada saat yang sama, dia menusukkan pedang serbu mat miliknya ke perut bagian bawah iblis laba-laba LV7 dan dengan paksa menusuk ke bawah, menyebabkan luka besar. Akibatnya, usus laba-laba iblis yang berdarah itu segera terbang keluar dari luka di bawah perut bagian bawahnya dengan suara huala. Setelah terluka parah, iblis laba-laba mengeluarkan jeritan yang tajam dan menggelegar. Sebelum mati, ia menusukkan tombak pendeknya ke arah petarung manusia itu dengan ganas. Di depan petarung manusia LV9, iblis laba-laba LV7 jelas lebih lemah. Serangan baliknya sebelum kematian tidak meninggalkan luka apapun pada petarung manusia itu. Pejuang manusia itu langsung menendang pergelangan cakarnya yang memegang senjata dan mematahkannya. Setelah itu, dia menusukkan pedangnya langsung ke jantungnya. Setelah kejang, iblis laba-laba LV7 jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Ksatria manusia yang perut bagian bawahnya terluka parah telah membunuh iblis laba-laba LV7 lainnya. Kedua pejuang manusia tersebut menggunakan keterampilan bertarung yang kuat, tajam, langsung, dan fatal yang mereka pelajari di pasukan negara Taixia. Di hadapan lawan berlevel rendah, keterampilan bertarung ini dapat mengubah manusia menjadi mesin pembunuh paling efektif yang sangat dibutuhkan di medan perang. Setelah beberapa detik, beberapa setan laba-laba berwarna merah keunguan muncul di balik semak duri hitam di kejauhan yang berlari menuju ke sini. Setan laba-laba berwarna merah keunguan itu terlihat lebih besar dari setan laba-laba pada umumnya, yang menandakan bahwa mereka adalah setan laba-laba tingkat 9. Mengingat kekuatan tempurnya, iblis laba-laba LV9 bisa menandingi petarung manusia LV9, selain itu, setan laba-laba LV9 lebih rumit. Bahkan dalam situasi normal, manusia petarung LV9 dan iblis laba-laba LV9 bisa memiliki kekuatan yang seimbang, belum lagi saat ketika iblis laba-laba melebihi jumlah pejuang manusia yang sudah terluka. Saat melihat iblis laba-laba LV9 itu, petarung manusia yang sedikit memar itu langsung meraih ikat pinggang rekan seperjuangannya yang terluka parah dan menggendongnya di punggung sebelum melarikan diri. Bastard, Liu Xing, turunkan aku. Yang terluka parah meraung. Petarung itu hanya menundukkan kepalanya tanpa suara dan terus berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Dengan beban satu orang di tubuhnya, semua lukanya telah retak sementara darah terus mengalir keluar dari sana. Selain itu, dia tidak bisa bergerak selincah sebelumnya. Di bawah masker pernafasan pertahanan gas, mata pelari menjadi berdarah sementara sudut mulutnya berdarah. Namun, dia tetap bersikeras untuk berlari sambil mengertakkan gigi. Dalam keadaan seperti ini, dia hanya mempunyai keyakinan yang kuat dia tidak akan pernah menjatuhkan rekan seperjuangannya, dia akan hidup atau mati bersama rekan seperjuangannya. Sebagai manusia pejuang di negeri Taixia, mereka tidak takut melawan iblis sampai mati di alam elemen tanah. Setan laba-laba LV9 bergerak sangat cepat dan cepat sehingga mereka segera mempersempit jarak menjadi 50 meter. Dengan kecepatan setinggi itu, mereka hanya membutuhkan beberapa menit untuk mengejar kedua petarung manusia tersebut. Turunkan aku! Suara petarung yang terluka parah itu tiba-tiba berubah menjadi tenang. Ketika dia mengucapkannya, dia telah menusukkan ujung tajam dari pedang serbu itu ke lehernya, menyebabkan darah mengalir. Yang segera membuat kerah baju besi lembut kamuflasenya basah. Saat aku menghitung 3, kalau kamu tidak menempatkanku turun, aku akan bunuh diri. 1. Kita berdua bisa melarikan diri. Pelari itu telah mengerahkan kecepatan maksimalnya sambil menggendong erat orang yang terluka parah itu. Pada saat yang sama, keringatnya mengucur seperti tetesan air hujan. Luka-lukanya terkoyak sekali lagi, darah menyembur ke seluruh tubuh sementara arteri utama di belakang lehernya mulai menonjol seperti kuda perang yang sedang berlari. Setiap langkah maju, arteri utama akan berdenyut satu kali. Dia tidak menyerah, sebaliknya, dia terus menantang batas atasnya sambil mengertakkan gigi. Jika kamu menurunkanku, kamu mempunyai peluang kecil untuk melarikan diri, jika kamu menggendongku, tak satu pun dari kita akan selamat. 2. Ujung pedang semakin dalam ke lehernya sementara darahnya jatuh ke celah di lehernya.
Baju besi lembut pelari dengan kehangatan bromance. 3. Jantung sang pelari berdebar kencang saat dia merasakan kemauan dan ketegasan yang tak tertahankan dari orang yang ada di punggungnya. Saat rekan seperjuangannya mengucapkan 3, pelari tersebut merasakan rekan seperjuangannya meningkatkan kekuatan pedangnya. Pelari segera menurunkan petarung yang terluka parah itu. Xiao Yu menyukaimu. Jika kamu bisa bertahan hidup, jagalah dia dan minta maaf padanya atas nama kakaknya. Setelah meninggalkan surat wasiat seperti itu, pejuang manusia yang terluka parah dengan tegas berbalik dan bergegas menuju iblis laba-laba LV9 itu. Ketika dia bergegas menuju setan laba-laba itu, dia melepaskan totem pertempuran LV9 miliknya untuk pertama kalinya. Itu adalah kalajengking berdarah yang sangat menakjubkan dengan ekornya terangkat ke udara. Dia melompat tinggi dan terbang melewati beberapa iblis laba-laba LV7 dan LV8 hingga menuju iblis laba-laba LV9. Paku pertempuran iblis laba-laba LV9 langsung menembus tubuhnya. Syukurlah, dia sedikit memutar tubuhnya ketika paku itu menyentuh tubuhnya, menyebabkannya tidak mengenai jantungnya. Setelah menghunus pedang ki di udara, dia memotong kepala iblis laba-laba LV9 dengan pedang serbu mat miliknya dan menerbangkannya, menyemburkan darah setinggi lebih dari 1 meter. Dengan lonjakan pertempuran di bawah jantungnya, petarung manusia yang terluka parah itu terus bertabrakan dengan iblis laba-laba LV9 kedua. Paku pertempuran iblis laba-laba ini menusuk ke dada petarung sekali lagi. Namun, pedang serbu mat milik petarung itu justru menusuk ke jantung iblis laba-laba. Kedua belah pihak meraung pada saat bersamaan, sementara itu, mereka mengadukan senjatanya sendiri ke tubuh lawan. Akibatnya, iblis laba-laba itu terjatuh, pejuang yang terluka parah itu memuntahkan darah yang menutupi cermin kristal masker pernapasan pertahanan gasnya. Kalajengking berdarah angkuh itu mulai kehilangan keseimbangan. Satu kaki petarung itu menjadi lemah dan dia berlutut. Pada saat ini, iblis laba-laba ketiga bergegas ke sini dengan tatapan muram. Meskipun penglihatannya menjadi kabur sementara penglihatannya juga berkurang karena cermin berdarah dari masker pernafasan pertahanan gasnya, namun, petarung manusia itu tidak terjatuh. Dia baru saja melihat iblis laba-laba LV9 ini berlari ke arahnya dengan tatapan menghina. Kali ini, paku pertempuran iblis laba-laba ketiga langsung menembus tenggorokan dan leher petarung tersebut. Petarung itu tidak menghindar, sebaliknya, dia mendorong tubuhnya ke depan sambil merentangkan tangannya. Dia menghadapi lonjakan pertempuran tajam dari iblis laba-laba dengan lehernya atas inisiatifnya sendiri. Paku pertempuran menembus tenggorokan dan leher petarung. Namun, petarung ini memeluk iblis laba-laba LV9 dan meledakkan alat peledak di tubuhnya. Amunisi fosfor putih muncul. Dalam sepersekian detik, kedua tubuh itu mulai terbakar hebat. Pada saat yang sama, iblis laba-laba LV9 mengeluarkan jeritan menyedihkan. Ketika pelari mendengar suara terakhir, dia berbalik dan melihat obor yang menyala-nyala. Dengan air mata panas mengalir dari matanya, pelari menjadi terstimulasi dan terus berlari ke depan dengan kecepatan lebih tinggi. Bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi adalah salah satu perlengkapan penting dari semua pejuang manusia yang bertanggung jawab untuk pertempuran tambahan. Dibandingkan dengan bom gel fosfor putih yang digunakan di kapal udara, bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi tersebut lebih kecil dan lebih merusak. Tujuan awal dari bom semacam itu adalah untuk menghalangi para pejuang iblis, namun, dalam banyak situasi. Teknik ini digunakan oleh para petarung biasa untuk melakukan bunuh diri di medan pertempuran alam elemen tanah. Adapun pejuang Hua, mereka hanya bisa melawan iblis sampai mati alih-alih menjadi tawanan. Hanya dalam beberapa menit, laba-laba iblis yang menjerit-jerit itu telah dibakar menjadi arang yang tergeletak di tanah sementara pejuang manusia yang melarikan diri itu sekali lagi berada dalam dilema. Nyala api menarik iblis sayap LV10 yang terbang di ketinggian rendah. Setan bersayap LV10 ditambah banyak setan laba-laba, mereka segera menyudutkan pejuang manusia LV9 ini. Berdiri diam di tepi tebing, petarung manusia itu terengah-engah sementara pedang serbunya masih mengeluarkan darah. Hanya dalam beberapa menit, dia mendapat beberapa luka lagi, 2 di antaranya ada di punggungnya, bahkan tulangnya terlihat. Mayat iblis laba-laba LV8 tergeletak di depannya. 7-8 setan laba-laba mengelilinginya dalam bentuk kipas yang berjarak lebih dari 10 meter. Iblis bersayap LV10 itu mengepakkan sayapnya dan menatapnya dengan mata brutal dan berdarah seperti mengincar mangsa yang tidak dapat melarikan diri lagi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Selama kamu menyerah kepada kami, kamu akan mendapatkan perawatan terbaik. Kamu bisa bertahan hidup dan hidup lebih baik. Iblis bersayap LV10 mengeluarkan suaranya yang serak. Pada saat yang sama, ia melontarkan pandangan menakutkan ke objek di pinggang petarung manusia yang tampak seperti labu pahit. Pejuang manusia itu memegang pedang pendek di satu tangan dan memegang erat benda berbentuk labu pahit itu di tangan lainnya. Benda berbentuk labu pahit itu adalah bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi. Iblis sayap LV10 dapat melukai petarung manusia ini dengan ki pertempurannya,
petarung manusia ini juga dapat melemparkan bom gel fosfor putih ke arah iblis sayap dan mengancamnya. Hasil dari serangan bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi milik manusia telah ditunjukkan oleh mayat iblis laba-laba yang mirip arang itu. Karena iblis sayap LV-10 itu pintar. Ia tidak ingin kehilangan nyawanya sendiri di depan petarung manusia yang hampir mati ini. Sebaliknya, mereka bermaksud mengadopsi metode yang lebih aman untuk menghadapi pejuang manusia ini. Jika mereka bisa menangkap seorang pejuang Hua hidup-hidup, eksploitasi militernya akan lebih besar daripada membunuh seorang pejuang Hua. Persetan denganmu, pejuang manusia menjawab iblis sayap. Di saat yang sama, petarung manusia bergegas beberapa langkah ke depan dan melemparkan benda hitam ke arah iblis sayap. Kastil besi hitam bab 1000, menyelamatkan Liu Xing. Iblis bersayap LV-10 meledakkan benda hitam itu hingga berkeping-keping dari jarak 10 meter. Namun, benda tersebut pecah begitu saja seperti batu tanpa nyala fosfor. Tentu saja, bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi akan terbakar meskipun pecah. Sebenarnya, itu bukanlah bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi, tapi sepotong batu biasa, yang menarik perhatian semua iblis laba-laba dan iblis sayap. Ketika batu itu pecah di udara, iblis laba-laba LV-8 yang berada paling dekat dengan petarung manusia ini terbakar dan mengeluarkan jeritan melengking yang menyedihkan seperti rengekan binatang buas. Pejuang manusia berhasil melakukan tipuan ke timur tetapi menyerang dari barat. Dia memecahkan iblis laba-laba LV-8 yang paling dekat dengannya. Ketika iblis laba-laba LV-8 terbakar, semua iblis laba-laba di sekitarnya terkejut dan buru-buru melompat menjauh, menyebabkan kekacauan. Petarung manusia itu telah menikamkan pedang serbunya ke iblis laba-laba biru keabu-abuan LV-7 lainnya dan menghancurkan tubuhnya. Setan laba-laba LV-8 yang menyala-nyala itu melompat dan berteriak seperti orang gila. Matanya hancur dalam waktu singkat oleh api bersuhu tinggi. Akibatnya, ia tidak bisa lagi mengidentifikasi arah. Menjadi gila karena kesakitan, itu membuat tim iblis laba-laba menjadi kacau. Namun, pejuang manusia itu memanfaatkan situasi kacau ini dan membunuh iblis laba-laba LV-7 lainnya dengan kedok iblis laba-laba ini. Pada saat ini, iblis laba-laba LV-9 dan iblis sayap LV-10 menyerang tubuh iblis laba-laba yang menyala itu dengan paku pertempuran dan ki pertempuran mereka dan mengakhiri rasa sakitnya dalam waktu singkat dan menjadikannya kayu bakar yang terbakar di tanah. Dalam sekejap mata, petarung manusia itu sekali lagi terpojok ke tebing dengan lebih banyak luka dan bekas terbakar pada armor lembut kamuflase miliknya. Namun, 3 laba-laba iblis lagi terbunuh. Sayangnya, ksatria manusia itu menghela nafas dalam hati, iblis laba-laba LV-9 merespons terlalu cepat. Selain itu, mereka tadi sedikit lebih jauh dariku. Jika aku lebih dekat dengan mereka, aku mungkin akan membunuh satu iblis laba-laba LV-9 dengan bom gel fosfor putih berkekuatan tinggi dengan risiko menderita lebih banyak luka. Bahkan sekarang, ini bukanlah eksploitasi militer yang buruk, aku telah membunuh 3 iblis lagi. Sebelum mati, aku seharusnya mempunyai kesempatan untuk membunuh iblis laba-laba tingkat 9. Dalam masker pernafasan pertahanan gas, ksatria manusia menatap iblis laba-laba LV-9 sementara wajah cantik dan hangat muncul di benaknya. Xiao Yu menyukaiku. Pejuang manusia tidak tahu apakah dia harus menangis atau tersenyum setelah mengetahui berita itu dalam situasi seperti ini. Namun, ketika dia mengingat sosok yang telah berubah menjadi obor yang menyala, petarung manusia itu merasakan sedikit rasa sakit di dalam hatinya. Dahai, maafkan aku khawatir aku tidak punya kesempatan untuk bertemu Xiao Yu lagi. Bunuh dia, iblis bersayap LV-10 meraung karena merasa sedang digoda oleh petarung manusia ini. Pada saat yang sama, iblis sayap melepaskan ki pertempurannya ke arah pejuang manusia bersama dengan serangan semua iblis laba-laba di sekitarnya. Di saat-saat terakhir, ksatria manusia itu dengan keras menghantamkan kristal penginderaan jarak jauhnya ke tebing di belakangnya. Setelah itu, dia bergegas menuju iblis laba-laba LV-9 itu dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak ada kecelakaan, dalam beberapa detik, beberapa mayat akan muncul di sini, termasuk mayat manusia. Saat itu, pertempuran akan berakhir. Namun, terjadi kecelakaan, Gorath muncul di atas medan perang dengan tampilan sedingin es dan suram. Tanpa pertanda apapun, Gorath menunjuk ke arah iblis sayap itu sementara ki pertempurannya terbang keluar dari jarinya dan menyerang iblis sayap itu dalam bentuk serigala liar. Tiba-tiba, tubuh iblis bersayap LV-10 hancur sementara daging dan darahnya menyembur. Tak lama setelah itu, serigala liar menyerang iblis laba-laba itu satu demi satu seperti mencabik dan menggigit mangsa yang lemah. Setelah mengitari petarung manusia, 7-8 setan laba-laba terakhir memecahkan satu demi satu secara teratur seperti kerupuk yang dinyalakan dalam legenda. Akibatnya, darah dan daging mereka menutupi medan perang. Darah dari langit dan plasma dari setan laba-laba menutupi tubuh pejuang manusia. Pejuang manusia masih melaju ke depan karena dia tidak bisa menghentikan dirinya sendiri karena kelembaman.
Ketika dia berhenti, dia berbalik dan tidak dapat melihat satupun iblis laba-laba yang hidup lagi selain sebagian besar darah dan potongan-potongan iblis laba-laba yang terfragmentasi. Semua iblis laba-laba dan iblis sayap yang mendominasi medan perang telah dimusnahkan dalam hitungan detik. Pertempuran berbentuk serigala liar perlahan-lahan menyebar. Sebaliknya, sosok berjubah hitam perlahan turun dengan ki yang sedingin es dan menakutkan. Saat melihat ksatria berjubah hitam itu, jantung petarung manusia itu berdebar kencang dan tenggorokannya terasa kering. Dia tidak bisa mengeluarkan suara karena dia sangat terkejut dengan kekuatan ki pertempuran berbentuk serigala liar. Dia telah melihat pertempuran ki menyerang dalam bentuk makhluk hidup. Namun, dia belum pernah melihat makhluk hidup yang begitu hidup dan lincah. Itu seperti makhluk hidup nyata, yang spiritual dan sangat kuat. Mengingat ki dingin dari ksatria berjubah hitam, pejuang manusia tidak dapat mengidentifikasi apakah ksatria suram ini adalah ksatria besi hitam atau ksatria bumi. Namun, bagaimanapun juga, ksatria berjubah hitam dapat dengan mudah membunuh petarung manusia seperti bagaimana dia membunuh iblis-iblis itu tadi jika dia mau. Terima kasih, telah menyelamatkan hidupku, senior. Ksatria manusia itu berkata dengan keras sambil menangkupkan tangannya ke arah ksatria berjubah hitam. Setelah mengatakan itu, petarung manusia itu merasakan ksatria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Meski berada puluhan meter jauhnya, darah Zhang Tai hampir membeku ketika dia melihat dengan jelas wajah petarung manusia itu. Meskipun pejuang manusia ini mengenakan masker pernapasan pertahanan gas, wajahnya sebagai pejuang Hua masih bisa dilihat dengan jelas oleh Zhang Tai melalui mata bunga teratainya. Sudah lebih dari 3 tahun yang lalu ketika dia melihat wajah ini terakhir kali. Zhang Tai ingat bahwa orang ini membawanya ke menara kesatria dan memperkenalkan benteng singa kepadanya ketika dia memasuki benteng singa untuk pertama kalinya. Liu Xing, Xing berarti bintang, bintang di langit. Begitulah cara pria ini memperkenalkan dirinya saat itu. Zhang Tai akrab dengan nama ini karena dia adalah Liu Xing kedua yang dikenal Zhang Tai. 3 tahun lalu, Liu Xing adalah seorang mayor jenderal logistik di lembaga think tank Benteng Singa. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia bisa bergabung dengan pasukan paling tidak aman yang bertanggung jawab atas pertempuran tambahan di alam elemen tanah.